Bab 704. Wira pun menghela napas. Entah siapa yang menyebarkan rumor tentang dirinya yang adalah seorang pria hidung belang. Akan tetapi, apabila Senia benar-benar ingin menjodohkan Dewina dengannya, tampaknya mereka akan percaya. Yang mulia, karena Anda sudah berkata seperti itu, hamba tidak punya alasan untuk menolak. Tapi, apa yang akan hamba dapatkan setelah menikahi Dewina? Tanya Wira. Dia tidak akan tunduk begitu saja. Senia telah meminta banyak bantuan darinya. Lantas, bagaimana mungkin dia tidak meminta kompensasi? Silakan sebutkan saja keinginanmu. Selama bisa melakukannya, aku pasti akan memenuhi keinginanmu, jawab Senia dengan penuh percaya diri. Wira juga tersenyum, lalu bertanya, Yang mulia begitu murah hati. Apakah Anda tidak khawatir bahwa hamba akan memanfaatkannya untuk keuntungan sendiri? Senia malah berkata sambil tersenyum, kamu nggak akan melakukannya. Oh, kenapa tidak? Ini adalah pertama kalinya Yang Mulia bertemu dengan hamba. Pepatah mengatakan, kenal orang tidak kenal hati. Bagaimana Yang Mulia bisa yakin bahwa hamba tidak akan memanfaatkannya? Tanya Wira yang penasaran. Mengapa Senia begitu yakin bahwa dia akan bersekutu dengannya? Senia menatap lurus ke arah Wira sembari berkata, karena kamu mengatakan bahwa kamu nggak akan mengkhianati kerajaan Nuala. Wira, apa kamu tahu? Kalau tadi kamu mengatakan bahwa kamu akan membelot ke kerajaan Agrel, aku bukan hanya nggak akan merasa senang, sebenarnya aku akan sangat kecewa, bahkan mungkin akan membunuhmu. Usai Senia mengatakan itu, aura membunuhnya langsung membeludak. Wanita itu melanjutkan. Orang yang bersedia mengkhianati keluarga, teman, dan negaranya demi kepentingan pribadi, nggak pantas diandalkan. Karena bisa mengkhianati orang lain, suatu hari nanti dia pasti akan mengkhianatiku. Aku selalu memilih orang-orang yang tahu batasan untuk bersekutu denganku. Orang-orang yang nggak punya batasan mungkin mudah untuk diatur, tapi aku membencinya. Timpal Senia. Perkataan Senia membuat Wira menarik napas dalam-dalam. Wanita ini cerdas, berwibawa, dan tegas dalam penilaian karakter. Ibu suri dari kerajaan Agrel ini sungguh luar biasa. Dia begitu hebat hingga membuat Wira merasa sedikit takut. Saat ini, Wira tiba-tiba berbicara. Barusan, hamba sudah mengetahui apa yang hamba inginkan. Oh, coba katakan, ucap Senia yang penasaran. Wira berkata, hamba berharap bahwa Yang Mulia jangan pernah menganggap hamba sebagai musuh. Sorot matanya begitu tajam. Itu menunjukkan bahwa dia juga memiliki ambisi yang kuat. Pernyataan ini cukup mengejutkan Senia. Dia tidak pernah menyangka bahwa Wira akan mengungkapkan permintaan seperti itu. Itu sebabnya, dia merasa terkejut dalam hatinya. Sebab, Senia dapat melihat ambisi di mata Wira. Ambisi seperti itu membuatnya gemetar. Senia sangat familiar dengan tatapan ini. Itu adalah tatapan ingin mengendalikan hidupnya sendiri. Senia mengambil napas dalam-dalam, lalu berkata sambil mengangguk. Baiklah, aku setuju. Aku nggak akan menjadi musuhmu, nggak peduli apapun yang kamu lakukan di masa depan. Tapi, kamu juga jangan pernah menjadi musuhku. Kalau kamu melanggar janji itu, aku akan membunuhmu. Wira tersenyum, lalu berkata sambil mengangguk. Jangan khawatir, bermusuhan denganmu terlalu merepotkan. Setelah itu, dia pun melambaikan tangannya. Pada saat ini, Senia tampak tersenyum dan juga melambaikan tangannya dengan lembut. Tak lama kemudian, seorang pria berjubah hitam tampak memasuki ruangan. Bab 705. Wira tertegun sejenak. Kemudian, pria itu melepaskan jubah hitamnya dan menunjukkan sosoknya. Dia berujar, salam, Ibu Suri. Ternyata pria ini adalah Raja Kresna. Wira memang terkejut, tetapi sebenarnya tidak ada yang aneh dengan hal ini. Wira tahu Raja Kresna adalah pejabat yang setia kepada Ibu Suri. Jadi, wajar saja kalau Raja Kresna bisa muncul di sini. Aku menyuruhnya datang untuk membicarakan sesuatu. Meskipun kamu nggak percaya pembunuhan terakhir kali itu perbuatannya, aku mau dia menjelaskannya secara langsung supaya nggak ada kesalahpahaman di antara kita, kata Senia. Dia melirik Raja Kresna sekilas. Raja Kresna langsung mengeluarkan bilah bambu dan menyerahkannya kepada Wira, lalu menjelaskan. Sejak awal, di dalam pasukan bayangan sudah ada banyak masalah. Baik Raja Araria atau Raja Byakta sudah menempatkan mata-mata di dalam pasukan bayangan.
Mereka mengerahkan pasukan bayangan sendiri dan berencana membunuhmu. Aku tahu rencana ini, tapi aku nggak mau ikut campur. Alasannya sangat sederhana, karena aku yakin kamu bisa menyelesaikannya, lanjut Raja Kresna. Raja Kresna memandang Wira dengan ekspresi datar sehingga Wira pun tertegun sejenak. Sikap Raja Kresna sangat tenang, Wira sama sekali tidak melihat perubahan ekspresi di wajah Raja Kresna. Wira tersenyum dan berkata, "Ternyata, kamu begitu percaya padaku." Raja Kresna berucap dengan datar. "Aku percaya dengan omongan Raja Tanui dan pandangan Ibu Suri." Wira mengangguk dan menimpali. "Oke, aku sudah tahu masalah ini. Tapi, bagiku masalah ini nggak terlalu penting karena aku memang nggak percaya kamu mau membunuhku. Tapi, aku tetap harus menjelaskannya," ujar Raja Kresna. Wira mengedipkan matanya dan melirik Raja Kresna sekilas. Orang ini benar-benar kaku, entah bagaimana caranya Raja Kresna bisa mengendalikan pasukan bayangan. Bagaimanapun, memimpin pasukan ini bukan hal yang mudah. Jika Raja Kresna begitu kaku, mana bisa dia melakukan hal-hal yang kotor. Perayaan kerajaan akan diadakan besok, kebetulan kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melamar, kata Senia seraya tersenyum. Wira tertegun sejenak, lalu bertanya, "Perayaan?" Senia menyahut, "Besok kamu akan tahu." "Sudahlah, kita akhiri saja perbincangan hari ini. Wira, kamu pasti lelah. Cepat istirahat." Senia mulai mengusir Wira. Masalahnya memang sudah dijelaskan, jadi Wira pun bangkit dan pergi. Siapa sangka, Wira melihat Biantara di luar aula. Wira bertanya, "Tuan Biantara, kamu masih di sini?" "Iya." Begitu Wira keluar, Biantara langsung menyambutnya dan berujar, "Hehe, mana mungkin aku pergi kalau Tuan Wahyudi di sini. Semua masalah Tuan Wahyudi di ibu kota kerajaan akan diurus olehku. Kedepannya, kita harus lebih akrab." Biantara adalah orang yang pandai menyembunyikan perasaannya. Perkataannya ini menunjukkan bahwa Biantara merupakan orang yang bijak. Biantara menyatakan secara tidak langsung bahwa dia akan mengawasi Wira sekalian mendekatkan hubungan dengan Wira. Wira tersenyum, lalu menimpali, "Tuan Biantara, maaf merepotkanmu. Silakan." "Tuan Wahyudi, silakan," sahut Biantara. Dia membawa Wira keluar istana sembari melanjutkan, "Tuan Wahyudi, aku merasa sangat akrab denganmu setelah kita bertemu. Mungkin juga karena aku orangnya supel. Entah kenapa, aku merasa Tuan Wahyudi sangat karismatik." Biantara tetap tersenyum sambil memandang Wira. Kemudian, Wira tersenyum dan menceletuk. "Oh, iya, benar-benar merasa terhormat. Aduh, Tuan Wahyudi, kenapa kita baru bertemu sekarang? Sebenarnya, ada banyak hal yang ingin kubicarakan denganmu," kata Biantara. Wira tertegun sejenak setelah mendengar ucapan Biantara, lalu berucap, "Tuan Biantara, kalau begitu, katakan saja. Aku akan mendengarnya." Biantara tertawa, lalu terdiam sesaat. Setelah itu dia berujar, "Kita itu sama-sama bekerja untuk negara. Tentu saja kita harus setia kepada majikan kita. Tapi, terkadang ada beberapa hal yang sulit kita ungkapkan kepada majikan. Apa Tuan Wahyudi pernah merasa seperti ini?" Sesudah Biantara selesai bicara, Wira mengangguk dan menimpali. "Memang benar, tapi, Tuan Biantara begitu pintar. Seharusnya, penyokongmu sangat bergantung padamu dan menyayangimu. Kamu bisa langsung membicarakan masalahmu dengannya, dia pasti nggak akan menyalahkanmu." Bab 706. Biantara langsung tertawa setelah Wira selesai berbicara. Biantara berkata, "Tuan Wahyudi jangan bercanda, kita selalu merasa segan dengan majikan, mana mungkin kita bisa bicara jujur dengan mereka." Sesudah itu, Biantara memandang Wira sembari bertanya, "Tuan Wahyudi, apa pendapatmu tentang kerajaan Agrel?" Wira mengangguk dan menjawab, "Kerajaan Agrel punya pasukan yang kuat dan negaranya sangat aman." Biantara tertawa mendengar ucapan Wira, lalu menimpali, "Tuan Wahyudi memang pandai bicara. Tapi, ada satu hal yang kurang sesuai di kerajaan Agrel." Wira mengedipkan mata dan bertanya, "Apa yang kurang sesuai?" Biantara melirik Wira dan tersenyum, lalu menyahut, "Tuan Wahyudi, tapi kamu jangan anggap serius perbincangan kita." Wira mengangguk dan berujar, "Tenang saja, hari ini, aku dan Tuan Biantara hanya mengobrol santai, setelah itu, aku juga akan melupakannya. Jadi, aku nggak akan menganggapnya serius."
Baguslah kalau begitu, ucap Biantara. Kemudian, dia melanjutkan. Kerajaan Agrel memang bagus, tapi Ibu Suri ini, aduh. Seorang wanita yang menguasai negara bukan hal baik. Tuan Wahyudi, apa kamu sependapat denganku? Begitu Biantara melontarkan perkataan ini, Wira menyipitkan matanya dan menanggapi perkataan Biantara. Ini masalah kerajaan Agrel, rasanya kurang pantas kalau orang luar sepertiku mengomentari hal ini. Tidak mungkin Wira mengutarakan pendapatnya mengenai masalah ini. Tidak disangka, Biantara berani membicarakan perihal ini dengan Wira. Namun, sebenarnya Biantara sangat pintar. Dia juga yakin Wira pasti tidak akan mengomentari masalah ini. Bahkan, Biantara menganggap Wira adalah pendukung Ibu Suri. Itulah sebabnya, Biantara baru berani mengungkapkan hal ini. Sesudah itu, Biantara berkata, Tuan Wahyudi, kamu terlalu sungkan. Ibu Suri bahkan berniat merekrutmu menjadi penasihat, kenapa kamu masih nggak berani menyampaikan pendapatmu? Biantara tersenyum makin lebar, ekspresinya terlihat sangat serius. Wira segera menyangkal, Tuan Biantara jangan bicara sembarangan, aku nggak mungkin jadi penasihat Ibu Suri. Aku ini utusan resmi kerajaan Nuala, mana mungkin aku bekerja untuk kerajaan Agrel. Biantara menjelaskan, aduh, Tuan Wahyudi, kalaupun kamu nggak bilang, aku juga tahu. Aku sudah mendengar kejadian di aula hari ini. Menurutmu, apa rencana Ibu Suri? Apa dia menyuruh Raja Tanui dan Raja Kresna keluar untuk memancing dua keluarga raja lain untuk memberontak? Ini bukan tindakan yang bijaksana. Lanjut Biantara. Wira menyipitkan mata begitu mendengar ucapan Biantara. Dia menatap Biantara lekat-lekat, lalu bertanya. Apa maksudmu? Biantara tidak memedulikan pertanyaan Wira, bahkan tidak berniat menjawabnya. Dia malah tersenyum dan bertanya balik. Tuan Wahyudi, kamu jangan bilang dulu coba aku tebak, hari ini Ibu Suri pasti memberitahumu sesuatu, kan? Wira tidak menyahut, tetapi mendengar penjelasan Biantara dengan saksama. Biantara melanjutkan. Pertama, mungkin Ibu Suri membahas masalah Raja Tanui. Kamu membunuh ayah Raja Tanui sehingga Raja Tanui menyimpan dendam kepadamu. Jadi, kelihatannya wajar kalau dia ingin bertarung mati-matian denganmu. Biantara menambahkan, sebenarnya, masalah ini agak rumit. Tapi, lama-kelamaan, mungkin saja dua keluarga raja itu akan tergerak. Bagaimanapun, jumlah pasukan di perbatasan cukup banyak. Siapapun yang mendapatkannya pasti akan menjadi lebih kuat. Biantara tertawa, ekspresinya terlihat tulus. Namun, perkataannya sangat mengena dan membuat Wira tercengang. Biantara benar-benar bijak. Setelah sampai di kerajaan Agrel, Wira bertemu dengan banyak orang pintar. Kemudian, Wira tersenyum dan berkata dengan cuek. Ibu Suri sama sekali nggak membicarakan masalah ini. Biantara melambaikan tangannya dan menimpali dengan sikap acuh tak acuh. Nggak masalah. Kalau begitu, kamu dengarkan saja apa yang ku bilang. Mungkin juga aku yang salah tebak. Bab 707. Biantara melanjutkan perkataannya lagi. Kedua, pasti masalah Raja Kresna. Ibu Suri juga menyuruhnya keluar untuk dijadikan umpan. Hanya saja, umpan ini seperti hasutan yang mungkin berhubungan denganmu. Coba ku tebak. Ibu Suri ingin membuat Raja Kresna bermusuhan dengannya dan masalah ini harus berkaitan denganmu. Biantara menebak. Tapi, bagaimana caranya? Jangan-jangan dengan menjodohkanmu. Biantara tersenyum sambil memandang Wira. Dia juga menyipitkan mata untuk menyembunyikan niat membunuhnya. Wira menarik napas dalam-dalam, dia sangat terkejut. Biantara benar-benar pintar. Ternyata, dia bisa menebak siasat ini. Biantara menjelaskan, Dewina, memang pilihan yang bagus. Hanya saja, kalau berbuat begitu, tetap saja mudah menimbulkan kecurigaan. Tuan Wahyudi, menurutmu apa dua keluarga raja lain nggak bisa menebak trik Ibu Suri? Hais, terkadang wanita pikir dirinya pintar. Tapi, kenyataannya orang lain tetap bisa membaca isi pikirannya. Bukankah ini sangat konyol? Lanjut Biantara. Biantara seperti berbicara sendiri, tetapi Wira mendengar setiap perkataannya dengan jelas. Saat ini, timbul niat membunuh di hati Wira. Biantara memang benar-benar hebat. Setengah dari permasalahan yang dibicarakan Wira dengan Ibu Suri berhasil ditebak oleh Biantara. Biantara adalah bawahan Raja Ararya. Sepertinya, Raja Ararya ini memiliki kemampuan yang hebat.
Pantas saja, dia mampu merebut posisi penting di kerajaan Agrel. Raja Ararya tidak perlu khawatir dirinya tidak bisa mendapatkan pencapaian besar jika memiliki bawahan yang begitu pintar. Sejujurnya, Wira sangat ingin mengeluarkan senapan dan menembak Biantara. Orang ini mungkin akan menimbulkan masalah karena begitu pintar. Namun, Wira tetap bisa menahan diri dan berucap dengan santai. Tuan Biantara, aku benar-benar nggak tahu tentang semua ini. Biantara menimpali, nggak masalah kalau kamu nggak tahu. Bukannya sekarang kamu tahu setelah aku menceritakannya. Tapi, Tuan Wahyudi, aku tahu kamu orang pintar. Terkadang, hidup ini banyak pilihan. Biantara melanjutkan, bukan berarti segala sesuatu yang terlihat bagus akan mendatangkan keuntungan. Manusia harus belajar lebih fleksibel, kan? Selesai bicara, Biantara menunjuk ke depan dan berkata, aduh, kita terlalu asyik mengobrol. Nggak disangka kita sudah sampai. Wira juga tersenyum dan berucap, Tuan Biantara, aku nggak akan menganggap serius omonganmu hari ini. Biantara melambaikan tangan seraya menyahut. Nggak masalah, kita hanya bincang-bincang dan aku cuma asal menebak. Kalau ucapanku keliru, aku harap Tuan Wahyudi jangan salahkan aku. Kemudian, Biantara berpesan, oh, iya, Tuan Wahyudi, beritahu aku kalau kamu butuh apa-apa. Aku pasti akan berusaha memuaskanmu. Tuan Biantara, maaf merepotkanmu, ucap Wira. Dia turun dari kuda dan hendak berjalan masuk ke penginapan. Tiba-tiba, Biantara memanggil Wira, Tuan Wahyudi, tunggu sebentar. Aku mau menanyakan satu hal lagi kepadamu. Wira berbalik, lalu tersenyum dan berucap, Tuan Biantara, ada apa? Biantara turun dari kuda, lalu menghampiri Wira ada berbisik. Tadi, apa Tuan Wahyudi berniat membunuhku? Wira tercengang setelah mendengar perkataan Biantara. Dia menatap Biantara dengan perasaan takut. Biantara sungguh cerdik, pemikirannya sangat tajam. Wira menggeleng dan menjawab. Tuan Biantara bercanda, kita berdua begitu akrab, kenapa aku mau membunuhmu? Hanya saja, Biantara mendesah sesudah mendengar jawaban Wira. Dia berkata, sebenarnya, aku malah berharap Tuan Wahyudi membunuhku. Dengan begitu masalahnya lebih gampang diurus. Bab 708. Wira menatap Biantara lekat-lekat dan tersenyum, lalu berucap. Tuan Biantara, maaf aku membuatmu kecewa. Aku memang nggak berniat untuk membunuhmu. Tapi, Tuan Biantara, aku penasaran, apa kamu nggak takut mati? Biantara tertawa mendengar pertanyaan Wira dan menjawab. Untuk apa takut mati? Kalau nyawaku bisa ditukar dengan nyawa Tuan Wahyudi, ini benar-benar sepadan. Bagaimanapun, kalau penilaianku nggak salah, kamu akan menjadi musuh terbesar kerajaan Agrel. Selesai bicara, Biantara tersenyum kepada Wira, lalu menunggangi kudanya dan pergi. Melihat sosok Biantara yang menjauh, Wira merasa gelisah. Orang ini harus segera disingkirkan. Biantara terlalu cerdik. Setelah kembali ke penginapan, Wira melihat Danu dan Mandra yang gugup. Danu bertanya, Kak Wira, kamu nggak apa-apa, kan? Wira tersenyum dan menjawab, aku nggak apa-apa. Kemudian, mereka berjalan masuk, lalu Danu segera menyeduh teh untuk Wira. Danu bertanya lagi, Kak Wira, apa kamu sudah bertemu Ibu Suri? Apa yang dia bilang? Wira berkata dengan datar, hari ini, aku baru memahami satu hal setelah bertemu dengan orang-orang kerajaan Agrel. Danu dan Mandra yang penasaran sama-sama bertanya. Apa itu? Alasan kerajaan Agrel bisa begitu kuat, jawab Wira. Dia tidak bermaksud melebih-lebihkan perkataannya. Di kerajaan Agrel, Wira baru benar-benar merasakan ancaman yang mengerikan. Dia tidak pernah merasakan hal ini di kerajaan Nuala. Wira menjelaskan. Aku dan Ibu Suri sudah membuat kesepakatan. Aku akan membantunya menyingkirkan Raja Ararya dan Byakta, sedangkan Ibu Suri berjanji dia nggak akan bermusuhan denganku selamanya. Selain itu, dia akan menjamin keselamatanku. Bukan hanya di kerajaan Agrel, bahkan di kerajaan Nuala. Mandra dan Danu tercengang setelah mendengar ucapan Wira. Mandra yang terkejut berujar. Ibu Suri kerajaan Agrel benar-benar bicara begitu. Ternyata, dia punya kemampuan seperti ini. Bukan hanya di kerajaan Agrel, tapi juga kerajaan Nuala. Danu juga memikirkan hal yang sama. Wira menarik napas dalam-dalam, lalu menimpali.
Awalnya, aku juga nggak percaya. Tapi, sekarang aku percaya karena wanita ini benar-benar hebat. Dia ambisius, kompeten, dan jenius. Danu segera bertanya, Kak Wira, jadi bagaimana rencana kesepakatan ini? Mereka mencemaskan keselamatan Wira. Jika mengetahui rencananya, mereka bisa lebih mudah membantu Wira. Wira tentu tidak berniat menutupinya, dia menuturkan. Poin pertama, anak Raja Tanui yang mewarisi gelar ayahnya, Diandra, tampak bermusuhan denganku. Tapi, sebenarnya dia itu pendukung Ibu Suri. Diandra sengaja melawanku untuk mendapatkan kepercayaan dari Raja Araria dan Byakta. Danu dan Mandra mengangguk setelah mendengar penjelasan Wira. Danu berkomentar. Cara ini memang bagus, tapi kedua keluarga raja itu juga tahu Raja Tanui mendukung Ibu Suri. Mereka pasti nggak akan percaya begitu saja. Apa Diandra bisa berhasil? Danu yang terus mengikuti Wira menjadi makin pintar. Dia bisa menganalisis situasi dan pikirannya tajam. Mandra juga sama, dia mengangguk dan berucap. Mereka pasti bisa menyadarinya. Kalau begitu, berarti strategi ini nggak berguna lagi. Wira tertawa dan menanggapi perkataan mereka berdua. Awalnya tentu saja nggak berguna. Tapi, mereka nggak akan bertahan lama. Selain itu, Raja Tanui mengendalikan pasukan perbatasan sehingga dia punya kekuasaan yang besar. Kedua raja itu pasti nggak sabar untuk bertindak. Mandra dan Danu mengangguk sesudah mendengar ucapan Wira, lalu bertanya. Jadi, apa poin kedua? Wira mendesah, lalu tertawa dan menyahut. Poin kedua yaitu menetapkan pernikahan untukku. Bab 709. Wira melanjutkan, lebih tepatnya, aku yang akan memperjuangkan pernikahan ini. Danu dan Mandra tertegun sejenak setelah mendengar perkataan Wira, tetapi mereka tidak berkomentar. Bagaimanapun, ini masalah pribadi Wira. Tentu saja, mereka berdua akan mendukung keputusan Wira. Wira menjelaskan, awalnya, aku nggak setuju karena aku sendiri nggak suka dengan pernikahan seperti ini. Aku merasa bersalah kepada Wulan. Tapi, dilihat dari situasinya, cara ini sangat bagus. Melamar Dewina bisa dijadikan umpan sekaligus mendesak Raja Kresna untuk bermusuhan denganku, jadi dua keluarga raja yang lain akan segera beraksi. Danu dan Mandra mengedipkan matanya setelah mendengar penjelasan Wira. Danu berdeham, lalu berkata dengan lirih. Ternyata, Nona Dewina, apa maksudmu? Aku dan Dewina nggak punya hubungan apa-apa, jangan berpikiran macam-macam. Aku berbuat seperti ini supaya bisa cepat pulang ke kerajaan Nuala. Kalau enggak, kapan kita bisa pulang? Ujar Wira dengan kesal. Danu dan Mandra saling bertatapan dan tidak berkomentar lagi. Wira menarik napas dalam-dalam dan berkata. Tapi, sebelum menyelesaikan masalah ini, aku harus menyingkirkan seseorang. Danu dan Mandra segera menyahut. Siapa? Wira melontarkan satu kata. Biantara. Mandra menimpali. Biantara si kepala eksekutor itu. Tangan kanan Raja Araria yang mengurus pasukan ibu kota kerajaan Agrel. Wira mengangguk dan berucap, benar, yang kumaksud memang dia. Danu menceletuk, tapi, dia bawahannya Raja Araria. Sepertinya agak sulit kalau mau menghabisinya. Mandra juga berkomentar, benar, dia juga memimpin pasukan kerajaan Agrel. Kita nggak mungkin bisa membunuhnya. Tentu saja, Wira mengetahui hal ini. Dia berkata, aku nggak akan turun tangan untuk membunuhnya, tapi memanfaatkan orang lain untuk menghabisinya. Orang ini, terlalu pintar, jadi harus dibunuh. Kalau mau menjalankan rencana kita secepatnya, orang ini harus segera disingkirkan. Wira mempunyai firasat, jika tidak menghabisi Biantara dalam waktu dekat, perkembangan rencana mereka akan sangat lambat. Kemudian, Danu dan Mandra bertanya. Kak Wira, apa rencanamu? Wira tersenyum dan berucap dengan datar. Cari musuh Biantara untuk melemahkan wibawanya sehingga posisinya akan perlahan digantikan oleh orang lain. Setelah kehilangan kekuasaan dan jabatannya, hari kematiannya pun sudah dekat. Meskipun terdengar mudah, sebenarnya hal ini agak sulit dilakukan. Wira berpesan. Dalam beberapa waktu ini, kalian jangan bertindak dulu. Setidaknya tunggu sampai Biantara mati. Biantara akan terus mengawasi kita. Pokoknya, kita harus menjatuhkannya dulu. Mengenai cara dan rencana untuk menjatuhkan Biantara, mungkin aku harus bertemu seseorang, lanjut Wira.
Kak Wira, siapa? Tanya Danu dan Mandra secara bersamaan. Tentu saja, Rendra. Kalau Biantara mati dan Rendra yang mengendalikan pasukan kerajaan Agrel, kekuasaan Raja Ararya akan melemah. Tapi, kita harus mencari mata-mata di dalam pasukan bayangan dulu. Mata-mata ini pasti utusan Raja Ararya atau Byakta, sahut Wira. Kala ini, Wira sedang memutar otak. Sementara itu, di kediaman Raja Ararya, Biantara masuk ke ruang kerja Raja Ararya. Biantara berujar dengan hormat, Raja Ararya. Raja Ararya mengangguk dan berucap, bagaimana dengan Wira? Apa yang kamu bicarakan dengannya? Mendengar pertanyaan Raja Ararya, Biantara juga tidak menutupinya lagi dan langsung menceritakan semuanya. Bab 710. Biantara menuturkannya dengan detail. Dia juga mengutarakan pendapatnya mengenai Gyandra dan Raja Kresna. Raja Ararya tertawa setelah mendengar cerita Biantara, lalu berucap dengan sinis. Ibu Suri terlalu tergesa-gesa. Bisa-bisanya dia menyuruh orang buangan kerajaan Nuala merencanakan semua ini. Benar-benar konyol. Biantara menimpali. Raja Ararya, Wira sangat sulit ditebak. Aku saja kesulitan membaca pikirannya. Aku rasa Raja Ararya harus mencari kesempatan untuk menghabisinya. Raja Ararya setuju dengan perkataan Biantara. Dia mengangguk dan berkata, memang orang ini nggak boleh dibiarkan hidup, tapi membunuh Wira bukan hal yang mudah. Aku penasaran, kenapa anggota pasukan bayangan nggak membunuhnya? Bukannya kamu diam-diam mengerahkan beberapa orang untuk menghabisinya? Pasukan bayangan memang berada di bawah kendali Raja Kresna, tetapi Biantara sudah menempatkan mata-mata Raja Ararya di dalam pasukan itu. Perintah rahasia kali ini juga dikeluarkan oleh Raja Ararya. Siapa sangka, rencana ini gagal. Biantara menjelaskan, aku juga nggak tahu kenapa bisa gagal. Walaupun yang pergi hanya beberapa orang, mereka terus beraksi secara diam-diam sehingga nggak akan ketahuan. Selain itu, aku sudah memilih lokasi pembunuhan, yaitu penginapan terakhir di daerah perbatasan. Mereka bertuju melancarkan aksi di tengah malam, jadi mereka bisa membunuh Wirasa semuanya dalam keadaan lengah. Kalaupun ketahuan, mereka bertuju juga mampu membunuh Wira. Tapi, kenapa bisa gagal? Lanjut Biantara. Raja Ararya juga bingung kenapa rencana ini bisa gagal. Dia berujar, mereka nggak meninggalkan jejak apapun, kan? Kita sudah bersusah payah menempatkan mata-mata di dalam pasukan bayangan, jangan sampai ketahuan. Raja Kresna licik sekali, dia nggak memihak siapapun sehingga pemikirannya sulit ditebak. Biantara segera berkomentar, kita nggak meninggalkan jejak apa-apa. Orang-orang yang diutus itu pembunuh yang kita latih secara diam-diam dan bergabung dengan pasukan bayangan. Nggak ada yang tahu identitas mereka. Bahkan, aku sendiri juga nggak tahu supaya nggak ada jejak yang tertinggal. Raja Ararya sangat puas mendengar penjelasan Biantara. Kemudian, Biantara menambahkan, Raja Ararya, tapi ada satu hal yang bermasalah. Masalah apa? Tanya Raja Ararya. Aku rasa Raja Kresna pasti memihak Ibu Suri, jawab Biantara. Raja Ararya tertawa dan menimpali, aku tahu Gyandra memihak Ibu Suri, tapi Raja Kresna nggak mungkin mendukung Ibu Suri. Biantara juga tidak mengerti dengan perkataan Raja Ararya. Raja Kresna memang melakukan beberapa hal secara rahasia, tetapi Biantara merasa setiap kali semuanya berkaitan dengan Ibu Suri. Biantara pun bertanya, kenapa? Aku nggak paham, kenapa Tuan Ararya selalu yakin Raja Kresna nggak memihak Ibu Suri. Raja Ararya tersenyum dan berbisik kepada Biantara. Sementara itu, Biantara tertegun sesaat setelah mendengar ucapan Raja Ararya, lalu berucap. Kalau memang begitu, berarti Raja Kresna nggak mungkin memihak Ibu Suri. Tapi, sikapnya. Raja Ararya menyela, sudah kubilang, Raja Kresna itu licik. Apa kamu pikir dia nggak tahu pasukan bayangan yang dipimpinnya bermasalah? Dia hanya nggak mengungkapkannya. Baik aku, Ibu Suri, atau Raja Byakta, kami semua menempatkan mata-mata di dalam pasukan bayangan. Raja Ararya melanjutkan penjelasannya, dia berbuat seperti ini untuk memudahkannya dalam bertindak. Kalau terjadi pemberontakan, dia akan lebih mudah membuat pilihan. Alasan dia nggak punya ambisi besar karena pasukan bayangan kurang kuat dan nggak bisa menandingi kekuatan pasukan kerajaan Agrel. Bahkan, pasukan bayangan juga kalah dari pasukan Gyandra di daerah perbatasan.
Sekalipun pasukan Gyandra nggak bisa masuk ke ibu kota dengan mudah, pasukan bayangan tetap saja lebih lemah dari pasukan Gyandra. Selain itu, sebagian besar anggota pasukan bayangan juga tersebar di berbagai negara. Mengenal Raja Byakta, dia menguasai keuangan negara. Raja Byakta juga ambisius, takutnya dia sudah melatih kekuatan hebat dengan menghabiskan uang yang banyak secara diam-diam, lanjut Raja Ararya. Raja Ararya menyipitkan matanya. Biantara pun mengangguk mendengar kata-kata Raja Ararya, lalu berujar. Tenang saja, Raja Ararya. Ibu kota ada di dalam kendali pasukan kerajaan Agrel. Raja Ararya tertawa dan menimpali, benar. Selama ibu kota ada di dalam kendali pasukan kerajaan Agrel, kita ada di posisi yang menguntungkan. Memangnya kenapa kalau punya pasukan di daerah perbatasan? Mereka juga nggak bisa masuk ke ibu kota. Bab 711. Memangnya kenapa kalau dia memiliki kekayaan dan kemampuan? Dia bahkan nggak sebanding dengan pasukan kerajaan Agrel. Jadi, kali ini, kerajaan Agrel cepat atau lambat akan jatuh ke tanganku. Ucap Raja Ararya dengan sangat percaya diri. Jika dibandingkan dengan mereka, kekuatannya yang paling mengerikan. Pasukan kerajaan Agrel bertanggung jawab atas seluruh ibu kota. Mereka ada di setiap jalanan. Semua orang di istana maupun rakyat biasa berada dalam pengawasan mereka. Begitu mereka memberontak, Raja Ararya akan mengendalikan pemerintahan. Keesokan harinya, Wira bangun dan makan sarapan. Perayaan di istana akan dimulai pada siang hari. Wira memanfaatkan waktu luang untuk mulai menyusun rencana. Saat ini, tidak banyak benda yang bisa digunakan, tetapi ada beberapa benda yang di luar dugaannya. Sementara itu, Biantara sudah menunggu di luar sedari tadi. Tuan Biantara, aku hanya akan pergi ke istana. Aku sungguh nggak enak hati harus membiarkan pejabat sepertimu datang menjemputku, ucap Wira sambil tersenyum. Di belakangnya ada Danu dan Mandra. Mereka berdua boleh ikut memasuki istana. Lagi pula, banyak pejabat yang akan menghadiri perayaan ini. Tuan Wahyudi jangan sungkan, ini sudah menjadi tugasku. Silakan, sahut Biantara. Kemudian, mereka naik kereta kuda dan memasuki istana. Saat ini, Wira melihat 4 keluarga kerajaan dan beberapa orang yang dia kenal, yaitu Rendra dan Dewina. Sementara itu, Dewina menatap Wira sambil tersenyum. Dia mungkin sudah tahu apa yang akan terjadi hari ini. Tuan Wira, begitu melihat Wira, Rendra dan Solomon bergegas menyapanya. Wira menghampiri mereka dan berbasa-basi sejenak, lalu berbisik. Bantu aku sampaikan pesan pada Raja Kresna. Katakan bahwa aku ingin bertemu dengannya untuk memastikan beberapa hal. Rendra tersenyum tipis dan segera mengangguk. Setelah itu, Wira kembali ke tempat duduknya. Di sebelahnya ada Biantara. Pria ini benar-benar selalu berwaspada terhadap Wira. Tidak lama kemudian, hampir semua orang telah tiba. Sementara itu, Senia membawa Kaisar Cilik ke aula utama dan duduk di singgasana. Rakyat yang terkasih, jangan sungkan-sungkan. Hari ini adalah perayaan kerajaan Agrel. Semuanya silakan nikmati acaranya, ujar Senia sembari mengangkat gelas. Sebuah perayaan tidak boleh membosankan. Ibu Suri, saya punya saran. Bagaimana kalau kita mengadakan adu teknik perang? Sahut seseorang. Mendengar ini, Senia seketika mengangguk seraya menjawab. Tentu saja, orang itu tersenyum sembari berkata dengan lantang. Saya adalah jenderal di bawah komando Raja Tanui, saya bersedia bersaing dengan kelompok utusan kerajaan Nuala. Mohon Ibu Suri memberi izin. Begitu ucapan ini dilontarkan, Wira tertegun sejenak, lalu tersenyum dan tidak memedulikan hal tersebut. Sementara itu, raut wajah Ibu Suri sontak berubah. Dia mengernyit dan bertanya. Kamu mau adu teknik perang dengan para utusan kerajaan Nuala? Bab 712. Semua orang melihat ekspresi Senia yang sedikit berubah. Mereka berpikir bahwa Senia agak keberatan. Sementara itu, Gyandra berbicara. Ibu Suri, kerajaan Nuala selalu memerintah negara dengan teknik perang. Mereka sangat hebat, contohnya Dirga dan Yuda. Saya yakin Wira datang kemari bersama dengan para petarung hebat. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk beradu dengan mereka, bukankah begitu? Begitu mendengar perkataan Gyandra, raut wajah Senia menjadi muram. Namun bagaimanapun juga, Wira sedang bersandiwara, dia pun tersenyum sembari menimpali. Karena Raja Tanui begitu antusias,
kami akan menerima pertarungannya. Danu. Begitu namanya dipanggil, Danu pun melangkah maju. Kalau begitu, kita adakan adu teknik perang untuk bersenang-senang tapi, nggak boleh ada pertumpahan darah di perayaan hari ini. Apa semuanya mengerti? Ucap Senia dengan dingin. Mendengar ini, jenderal itu segera menyahut. Baik. Dia menghunus pedangnya dan langsung berjalan ke tengah-tengah, lalu berseru. Perkenalkan dirimu. Danu meliriknya sekilas dan berkata dengan sinis. Kalau mau bertarung, bertarung saja. Aku malas untuk bicara omong kosong denganmu. Sombong sekali. Kamu benar-benar sudah bosan hidup. Seru jenderal dengan marah. Dia mengayunkan pedangnya dengan kuat ke arah Danu. Sementara itu, Wira sama sekali tidak khawatir dengan kemampuan Danu, apalagi Danu memiliki pedang treksa yang sangat tajam. Jenderal itu sama sekali bukan tandingan Danu. Dia adalah seorang jenderal yang berani dan kuat. Tapi, melihat Tuan Wahyudi begitu yakin, sepertinya Danu nggak akan kalah, kata Biantara. Tuan Biantara bercanda saja. Bagaimana aku bisa tahu siapa yang akan menang dan kalah? Aku hanya nggak mau merusak kesenangan semua orang saja, timpal Wira sambil tersenyum tipis. Kedua orang ini telah bertarung di aula utama. Jenderal itu cukup hebat, sementara Danu masih belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Akan tetapi, Danu juga mengetahui rencana Wira, jadi dia tentu ingin mengalahkan jenderal itu. Dengan mempermalukan Raja Tanui, sandiwara ini baru akan terlihat lebih nyata. Oleh sebab itu, Danu seketika berteriak sembari menebaskan pedang treksa dengan kuat. Melihat ini, raut wajah jenderal berubah drastis. Dia segera mengayunkan pedangnya untuk melawan. Tiba-tiba, terdengar suara yang tajam. Pedang milik jenderal itu terbelah, sementara pedang treksa milik Danu mendarat beberapa sentimeter dari leher jenderal itu. Menyerahlah, teriak Danu sambil mencibir. Dia menatap jenderal itu dengan jijik, lalu menarik pedangnya. Sialan, kamu curang karena menggunakan pedang berkualitas tinggi. Pekik jenderal itu mencari alasan. Begitu ucapan ini dilontarkan, siapapun tahu bahwa peserta boleh memilih senjata sendiri dalam adu teknik perang. Jika sudah kalah berarti harus menerima kekalahan. Jika saat pertarungan tadi kepalanya ditebaskan, jenderal itu tidak mungkin bisa mengatakan Danu berbuat curang. Kalau sudah kalah, terima saja kekalahanmu. Apa bawahan Raja Tanui adalah orang yang sama sekali nggak bisa menerima kekalahan. Sela Ibu Suri sembari mendengus dingin. Sementara itu, Diandra juga marah. Dasar nggak berguna, cepat kembali. Raut wajah jenderal itu sangat muram. Lantaran sudah merasa sangat malu, dia kembali ke belakang dan tidak mengatakan apa-apa. Ibu Suri, Raja Tanui, pertarungan ini bukan untuk menunjukkan kehebatan yang sebenarnya, tapi hanya untuk bersenang-senang. Semoga hal ini tidak merusak hubungan kita semua, ujar Wira dengan perlahan sambil tersenyum. Bab 713. Begitu mendengar ucapan ini, Diandra hanya mendengus dingin. Sementara itu, Senia tersenyum dan menimpali, nggak apa-apa. Lagi pula, ini hanya untuk bersenang-senang saja. Saat ini, ada seseorang yang tiba-tiba berkata, Ibu Suri, adu teknik perang sudah selesai. Bagaimana kalau kita bersenang-senang dengan berpuisi? Lagi pula, tidak baik untuk mengangkat senjata di perayaan besar ini. Senia tersenyum saat mendengar saran ini. Dia mengangguk sembari berucap, boleh juga, tapi sepertinya kurang menarik. Bagaimana kalau adu berpuisi? Pemenang akan mendapatkan hadiah. Rakyat yang terkasih, bagaimana menurut kalian? Begitu ucapan ini dilontarkan, para pegawai sipil seketika sangat bersemangat. Ide Ibu Suri sangat bagus. Senia tersenyum sembari berkata. Baiklah, mari kita mulai. Mendengar ini, Wira mengedip-ngedipkan matanya. Sepertinya ini adalah kesempatan yang tepat bagi dirinya untuk melakukan lamaran. Senia benar-benar percaya pada Wira. Dia membiarkan Wira untuk melakukan lamaran di hari perayaan jika Wira menang. Hanya saja, bagaimana Senia bisa begitu yakin bahwa Wira akan menang? Semua pejabat sipil mulai membuat puisi. Banyak puisi mereka yang sangat luar biasa. Sementara itu, Wira hanya diam dan sedang menunggu kesempatan yang tepat. Dia yakin pasti ada seseorang yang akan memberinya kesempatan tersebut. Kalaupun tidak ada, Wira akan membuat kesempatan untuk dirinya sendiri. Tuan Biantara,
aku dengar kamu memiliki bakat sastra yang luar biasa. Kenapa nggak membacakan satu puisi? Tanya Wira sambil tersenyum. Biantara tertawa sejenak, lalu menjawab, Tuan Wahyudi, aku mana berani berpuisi di hadapanmu. Aku hanya akan mempermalukan diriku sendiri saja. Wira tersenyum sembari berucap, Tuan Biantara jangan bicara seperti itu. Aku hanya sedikit suka berpuisi saja. Aku juga suka wanita cantik dan puisi yang indah. Ketika mengatakan ini, suara Wira terdengar cukup keras. Ucapan ini tidak hanya terdengar oleh Biantara, tetapi juga terdengar oleh orang-orang besar di sekitarnya, bahkan keempat raja. Aku sudah lama mendengar tentang Tuan Wira, biasanya dipanggil sebagai Tuan Wahyudi. Tuan terkenal dengan puisi yang indah, sastra yang tak tertandingi, dan keromantisan. Bagaimana kalau hari ini Tuan Wahyudi bacakan satu puisi untuk kita? Ujar seseorang yang duduk di sebelah Biantara. Akan tetapi, ada sedikit ledekan dalam ucapan tersebut. Mendengar ini, Biantara sontak mengernyit. Jelas sekali dia seperti menyadari sesuatu. Sementara itu, Wira tersenyum menyeringai karena benar-benar ada orang yang bertindak sesuai rencananya. Wira berkata seperti itu barusan untuk membuat orang lain memaksanya untuk membuat puisi. Senia tersenyum sembari berkata, Wira, aku juga pernah mendengar puisimu. Kenapa kamu nggak beradu puisi dengan para pejabat sipil kerajaan Agrel? Wira tertawa sejenak, lalu segera menangkupkan kedua tangannya sambil menjawab. Karena kalian suka mendengar puisi saya tentu saja merasa terhormat. Saya telah menulis banyak puisi selama ini. Seperti yang saya katakan, aku suka wanita cantik, bir yang enak, dan puisi yang indah. Hari ini, saya akan membuat puisi untuk wanita cantik. Ketika mengatakan ini, Wira berdiri sambil memegang gelas bir. Dia merenung sejenak, lalu mulai membacakan puisi. Kamu bagaikan angsa putih, yang berenang di tengah danau. Oh wanita cantik, dambaan hatiku. Paras ayumu, menggetarkan sanubariku. Oh wanita cantik, membuatku rindu. Sepanjang waktu, aku memikirkan dirimu. Setiap waktu, hanya kamu yang ada di benakku. Senyuman manismu, mendamaikan jiwaku. Oh wanita cantik, merdu suaramu. Lantunan indahmu, selalu buatku candu. Oh wanita cantik, aku ingin memilikimu. Setelah mengakhiri puisinya, Wira menghabiskan segelas bir dalam satu tegukan. Pilihan kata yang ada di dalam puisi ini benar-benar cocok. Sementara itu, semua orang sontak terkejut begitu mendengar puisi tersebut. Mereka belum pernah mendengar puisi seindah ini. Bahkan, Senia juga tercengang. Melihat ekspresi terkejut semua orang, Wira tersenyum sembari berucap. Bakatku dalam berpuisi sangat buruk, tolong semuanya jangan memedulikannya. Bab 714. Begitu Wira selesai berbicara, dia tersenyum dan segera duduk di tempatnya. Mereka bebas menulis puisi. Apabila bisa menulis sesuatu yang lebih baik dari ini sedikit pun, Wira akan mengaku kalah. Saat ini, semua orang amat tercengang. Puisi Wira benar-benar luar biasa. Kamu bagaikan angsa putih, yang berenang di tengah danau. Oh wanita cantik, dambaan hatiku. Terutama kedua kalimat ini, penggunaan diksinya sungguh luar biasa. Oh wanita cantik, dambaan hatiku, puisi yang bagus. Wira, kamu benar-benar berbakat dalam sastra. Puji Senia. Saat ini, dia benar-benar terkesan dengan puisi Wira, terutama kedua kalimat ini yang memicu kehebohan. Wira buru-buru menggeleng, lalu menangkupkan tangan seraya berkata, Yang mulia, Anda sudah terlalu memuji hamba. Akan tetapi, Senia yang mendengar perkataannya malah tertawa. Kemudian, dia memandang para pejabat yang hadir dan berkata, Para menteri sekalian, apakah ada di antara kalian yang ingin menandingi puisi Wira? Begitu Senia melontarkan kata-kata itu, semua orang langsung terkejut. Puisi ini benar-benar luar biasa, lantas apakah ada yang berani bersaing? Itu sama saja dengan mempermalukan diri sendiri. Wira tampak tersenyum sinis. Puisi ini adalah salah satu dari 10 puisi yang paling berpengaruh di dunia. Ingin bersaing dengannya, benar-benar lelucon. Setelah melalui banyak peradaban, di mana melahirkan banyak karya sastra, hanya ada 10 puisi yang terpilih sebagai puisi paling berpengaruh di dunia. Salah satu di antaranya adalah puisi ini. Ini bukan sesuatu yang bisa ditulis dengan sembarangan.
Wira tahu bahwa dia pasti akan menang. Setelah Senia mengatakan hal itu, semua orang di sana menjadi ragu. Mereka saling memandang, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju. Mereka bukan orang bodoh dan tahu betul betapa luar biasanya puisi ini. 4 kalimat di antaranya adalah karya yang luar biasa. Bagaimana mungkin mereka mampu bersaing dengan puisi seperti ini? Baik Gyandra, Raja Kresna, Raja Byakta, Raja Ararya, maupun Biantara, raut wajah mereka tampak berubah sekarang. Jelas, mereka merasa kesal karena Wira mencuri perhatian dengan cara seperti ini. Akan tetapi, orang lain tidak akan mengetahui siapa di antara mereka yang benar-benar kesal atau hanya berpura-pura. Pada saat ini, Senia memandang Wira dan langsung berkata, "Tuan Wahyudi, puisimu sungguh luar biasa. Karena nggak ada yang berani bersaing denganmu, itu artinya kamu menang dengan puisi ini. Meskipun kamu adalah duta negara lain, seperti yang kukatakan sebelumnya, akan ada hadiah besar. Jadi, silakan sebutkan keinginanmu." Ketika Senia berkata demikian, Wira tampak sangat bersemangat dan segera bangkit. Kemudian, dia berkata dengan jujur, "Yang mulia, hamba memang mempunyai satu permintaan." Suara Wira terdengar sedikit tegang. Begitu mendengar ini, Senia langsung menganggukkan kepalanya. "Nggak apa-apa, katakan saja padaku. Kalau memungkinkan, aku akan memenuhi keinginanmu," ucap Senia seraya tersenyum. Ini adalah kesepakatan yang sudah mereka bahas semalam. Wira berpikir sejenak, lalu langsung berkata, "Hamba ingin berbaikan dengan Raja Tanui." Kata-kata ini membuat Senia tertegun sejenak, tetapi dia segera memahami maksud Wira. Awalnya, dia mengira bahwa Wira akan mengikuti kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Tidak disangka, pria itu malah mengubah rencana mereka. Namun, ini bukan masalah besar. Senia menoleh ke arah Gyandra dan tak kuasa bertanya. "Berbaikan, bagus sekali. Aku sangat senang karena kamu memiliki hati yang besar. Bagaimana menurutmu, Gyandra?" Gyandra memicingkan matanya, lalu melirik ke arah Wira dan Senia. Situasinya tampaknya agak berbeda dengan apa yang dia tahu. Apa yang telah terjadi. Namun, bab 715. Senia memberitahunya bahwa dia perlu berperan seolah-olah sangat membenci Wira. Itu sebabnya, Gyandra langsung menjawab. "Yang mulia, bagaimana mungkin hamba bisa memaafkan pembunuh ayah hamba? Kalau hamba melakukannya, bukankah hamba akan menjadi anak paling durhaka?" Suara Gyandra memang terdengar pelan, tetapi setelah dia selesai berbicara, semua orang langsung tercengang. Ini adalah kedua kalinya Gyandra berani membantah Senia. Apakah pemuda ini memiliki jiwa pemberontak? Mereka semua tampak terkejut, tetapi Raja Ararya dan Raja Byakta hanya tersenyum dan memandang Gyandra dalam diam. Mereka tidak berkata apa-apa. Sementara itu, Senia mendengus dingin dan tidak lagi bersuara. Perkataan Gyandra memang benar, memang sulit untuk dimaafkan. Itu sebabnya, Senia juga tidak ingin berbicara lebih banyak dan memicu kritik dari orang lain. "Yang mulia, karena Gyandra tidak bersedia, kalau begitu, hamba akan mengajukan permintaan yang lain," ucap Wira. Dia tahu jelas bahwa Gyandra tidak akan setuju, jadi dia hanya mengajukan permintaan tadi sebagai upaya untuk mengecoh orang lain. Senia tampak mengangguk, lalu berkata dengan santai. "Boleh, karena Gyandra nggak setuju, Wira, kamu bisa meminta hal lain." Wira pun melanjutkan dengan nada serius. "Alasan hamba datang ke sini, dengan bersedia menjadi duta dan menulis puisi ini, sebenarnya demi seseorang. Hamba selalu mendambakan orang ini dan tak bisa tidur nyenyak. Hati hamba telah dicuri olehnya. Jadi, hamba memohon kepada Yang Mulia untuk mengizinkan hamba menikahi wanita itu." Usai Wira berkata demikian, dia bahkan menunjukkan sikap hormat dengan membungkuk hampir 90 derajat. Tindakannya itu terkesan sangat tulus. Begitu kata-kata ini dilontarkan, semua orang yang ada di sana sontak tercengang. Situasi apa ini? Senia cukup terkejut. Wira sama sekali tidak perlu berpikir panjang untuk berbohong di depan umum. Dia langsung melakukannya begitu saja. Senia segera menanggapi Wira dengan bertanya. "Wira, siapa wanita yang kamu maksud? Bisa-bisanya dia membuat seorang Tuan Wahyudi begitu menyukainya dan melakukan banyak hal deminya. Aku jadi penasaran."
Sementara itu, Dewina yang duduk di belakang tidak bisa kata-kata. Pria ini, benar-benar tidak tahu malu. Yang mulia, wanita itu adalah Nona Dewina. Hamba memang jarang berinteraksi dengannya, tapi pesonanya sudah cukup untuk membuat hamba terpikat. Hamba mungkin terkenal sebagai pria hidung belang, tapi ketika mencintai seorang wanita, hamba akan melindunginya dengan sepenuh hati. Mohon Yang Mulia merestui pernikahan kami. Wira langsung mengungkapkannya secara terbuka. Semua orang dapat mendengar perkataannya dengan jelas. Akan tetapi, Raja Kresna yang mendengar perkataannya sontak menepuk meja dengan keras. Kurang ajar, beraninya seorang duta sepertimu ingin menikahi wanita dari kerajaan Agrel. Wira, kamu sungguh bernyali. Maki Raja Kresna. Dia pun ikut bersandiwara dengan baik, tetapi ekspresinya benar-benar serius. Akting Raja Kresna cukup mengesankan. Raja Kresna, hamba sudah jatuh cinta kepadanya. Mohon Yang Mulia Ibu Suri mengizinkan pernikahan kami, ucap Wira segera. Akan tetapi, Senia malah menarik napas dalam-dalam dan tidak segera berbicara. Sementara itu, Raja Kresna bangkit dari kursinya dan tiba-tiba berlutut di lantai. Yang Mulia, hamba telah mengorbankan Dewina sejak usianya masih muda dan mengirimnya ke kerajaan Nuala sebagai pion. Meskipun hamba sangat senang melihat dia kembali, hamba tidak ingin dia menikah jauh-jauh ke kerajaan Nuala. Jadi, mohon Yang Mulia menyuruh Wira untuk meminta hal lain saja, ucap Raja Kresna. Perkataannya ini terdengar bijak, tanpa adanya sesuatu yang salah. Namun, Wira malah lagi-lagi melanjutkan. Yang Mulia, Anda yang menyuruh hamba untuk mengajukan permintaan. Apalagi, permintaan hamba juga tidak keterlaluan. Selain itu, hamba dan Nona Dewina sudah pernah tidur bersama. Bab 716. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, Wira hanya bisa mengatakan hal tersebut. Namun, begitu kata-kata ini dilontarkan, Dewina merasa sangat tertekan. Hanya saja, sebenarnya dia tidak pernah membenci Wira. Pada malam saat mereka berjalan-jalan di tepi danau, apabila Wira benar-benar menginginkan tubuhnya, Dewina tidak akan ragu untuk mengorbankan dirinya. Sebab, saat itu perintah dari Senia adalah untuk menarik Wira ke pihak mereka dengan segala cara yang memungkinkan. Jadi, kalaupun harus melibatkan dirinya secara fisik, Dewina tetap akan melakukannya demi misi tersebut. Saat ini, ketika Senia dan para pejabat mendengar pernyataan Wira, mereka semua tampak terkejut. Wira terlalu berani. Banyak di antara mereka yang memilih untuk tetap tenang. Bagaimanapun, ini adalah urusan pribadi orang lain. Banyak orang telah mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Dewina di kerajaan Nuala. Dia memang menjadi diva di rumah Bordilfion, tetapi bukankah itu hanya sebuah posisi? Justru aneh apabila Dewina masih perawan. Kamu, dasar bajingan, maki Raja Kresna yang kesal. Sementara itu, Senia merenung sejenak dan akhirnya berkata, "Sudahlah, Raja Kresna, aku tahu bahwa kamu sangat menyayangi putrimu, tapi menurutku di dunia ini nggak ada satu pria pun yang benar-benar ingin menikahi Dewina. Jadi, aku akan mengizinkan pernikahan ini, anggap saja merestui sepasang kekasih." Bagaimana? Perkataan ini membuat semua orang yang berada di sana terkejut. Raut wajah Raja Kresna bahkan menjadi sangat suram. Dia memilih untuk tidak berbicara dan duduk kembali. Akan tetapi, semua orang dapat merasakan amarah dalam hatinya. Raja Kresna hanya tidak mengungkapkannya saja. "Dewina, apakah kamu keberatan dengan pernikahan ini?" tanya Senia seraya menatap ke arah Dewina. Wanita itu melirik ayahnya yang terdiam. Setelah berpikir sejenak, dia hanya bisa mengangguk sembari berkata, "Hamba bersedia." Dewina memang mengucapkan dua kata ini, tetapi siapapun bisa merasakan keengganan dalam hatinya. Namun, mereka tidak berani banyak berbicara dan hanya tersenyum. Masalah ini pun berlalu begitu saja. Wira juga merasa cukup senang karena berhasil menyelesaikan tugasnya. Tak lama kemudian, perjamuan telah berakhir. Setelah Senia pergi, banyak duta yang datang untuk mengucapkan selamat kepada Wira. Rendra juga datang dan berbicara pelan. Orang itu sudah setuju. Dia akan mencarimu malam ini. Setelah mendengar itu, Wira hanya mengangguk tanpa berkomentar apapun. Usai meninggalkan tempat itu, Wira langsung menuju istana. Dia telah menyelesaikan tugasnya dengan cukup rapi hari ini dan dapat dianggap telah mencapai sesuatu.
Saat ini, Wira menarik napas dalam-dalam dan menunggu dengan sabar di ruang kerja. Di tengah malam, seiring terdengarnya suara, Wira pun membuka matanya. Danu dan Mandra yang berdiri di belakangnya juga mendengar suara itu. Mereka pun segera berjaga-jaga dengan melihat ke arah pintu. Segera setelah itu, pintu ruang kerja tampak terbuka dan Raja Kresna berjalan masuk. Pada saat ini, Mandra dan Danu memuji secara serempak. Kemampuan yang hebat. Wira juga segera berdiri. Dia menangkupkan tangan, lalu menyapa sambil tersenyum. Raja Kresna mengangguk dengan ekspresi yang tampak tenang, lalu dia berkata, "Ada apa kamu memanggilku di tengah malam seperti ini?" Wira mengangguk dan langsung bertanya, "Tentu saja ada urusan penting. Raja Kresna, aku ingin tahu, apakah identitas anggota pasukan bayangan sangat rahasia?" Bab 717. Begitu mendengar perkataan Wira, Raja Kresna sontak menjawab seraya mengangguk. "Benar, itu memang sangat rahasia. Kadangkala, bahkan aku sendiri nggak tahu siapa saja yang merupakan anggota pasukan bayangan. Inilah aturan dari pasukan bayangan, nggak akan ada satu orang pun yang tahu daftar lengkap semua anggota pasukan bayangan. Jadi, pasukan bayangan akan selalu aman dan selalu ada orang yang melakukan tugasnya," jelas Raja Kresna. Perkataannya membuat Wira terkejut. Setelah itu, Wira pun mengeluarkan 7 lencana yang melambangkan pasukan bayangan. 7 orang ini mencoba untuk membunuhku. Aku ingin tahu, apakah ada anggota lain di pasukan bayangan yang mengetahui identitas mereka? Tanya Wira. Begitu mendengar pertanyaannya, Raja Kresna menjawab dengan yakin, "Nggak ada. Aku bahkan, nggak mengenali ke-7 orang ini." Wira mengedipkan mata seraya bertanya, "Seharusnya, wajar kalau kamu nggak tahu, kan? Bukannya kamu mengatakan bahwa identitas anggota pasukan bayangan sudah bocor? Mungkin saja ada campur tangan dari orang lain. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa aku begitu nggak berguna? Aku hanya berpura-pura. Aku tahu jelas siapa yang merupakan bawahan siapa, juga apa yang mereka lakukan," ucap Raja Kresna sambil tersenyum dingin. Wira cukup terkejut melihat reaksinya. Raja Kresna menjelaskan, 7 orang ini muncul tanpa sepengetahuanku. Tapi, perintah rahasia ini memang berasal dari Biantara. Dia berasal dari kubu Raja Ararya. Mereka menyusupkan seseorang di tingkat kolonel ke dalam pasukan bayanganku. Setiap kata dan tindakan orang ini diawasi oleh 20 orang. Bahkan, selir dari orang itu adalah anggota pasukan bayanganku. Raja Kresna melanjutkan, "Nggak ada yang tahu pasti jumlah dari anggota pasukan bayangan, itu hanyalah apa yang aku umumkan secara publik. Tapi, aku memiliki pemahaman yang mendalam tentang siapa yang berada di dalam pasukan bayangan. 7 orang ini direkrut secara mendadak. Mereka belum resmi menjadi anggota dan hanya sedikit yang tahu tentang mereka. Bukan hanya itu, mereka bahkan selalu tinggal di luar kota," timpal Raja Kresna. Setelah mendengar perkataan Raja Kresna, Wira pun terkejut dan mengangguk. Dia segera berkata, "Kalau begitu, Tuan, bisakah kamu meminjamkanku 7 orang yang kuat? Aku menginginkan orang-orang yang tak kenal takut." Begitu kata-kata ini dilontarkan, Raja Kresna sontak mengernyit dan menjelaskan, 7 orang sudah lumayan banyak, tapi kamu bahkan menginginkan yang tak kenal takut. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa kamu tahu bahwa kamu sedang berada di ibu kota dan di bawah kendali pasukan kerajaan Agrel? Ada orang yang selalu mengawasi di setiap sudut. Kalaupun aku meminjamkan 7 orang kepadamu, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu nggak akan bisa melakukan banyak hal, jelas Raja Kresna. Perkataan Raja Kresna bukanlah candaan. Kekuatan pasukan kerajaan Agrel memang sangat menakutkan. Wira memicingkan matanya dan merasa cukup terkejut, tetapi dia tahu bahwa ini adalah hal yang normal. "Jangan khawatir, aku bukan ingin melakukan sesuatu. Aku hanya ingin meminjam identitas mereka saja," jelas Wira sambil tersenyum. Dia tidak akan membiarkan bawahannya sendiri yang mengambil risiko. 7 orang ini kemungkinan besar akan tewas setelah misi mereka berakhir, tetapi itulah yang Wira inginkan. "Apa yang ingin kamu lakukan?" tanya Raja Kresna. Dia menarik napas dalam-dalam dan tampak sangat terkejut. Wira jelas ingin melakukan sesuatu dengan meminjam 7 anggota pasukan bayangan yang tak kenal takut.
Meskipun tidak dilakukan oleh Wira di ibu kota ini, dia tetap ingin apa yang bisa mendengarnya. Aku ingin membunuh Biantara, jawab Wira. Raja Kresna sangat terkejut mendengarnya. Membunuh Biantara, 7 orang ini mungkin sudah mati sebelum bisa mendekati Biantara. Juga, apa kamu tahu siapa Biantara? Dia adalah ahli bela diri yang sangat berbakat di antara yang terbaik di dunia ini. Kalau kamu ingin menukar nyawa 7 orang dengan nyawa Biantara, itu benar-benar tindakan yang sangat bodoh, jelas Raja Kresna. Akan tetapi, Wira malah tersenyum. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Aku nggak akan membunuhnya sendiri. Aku akan membuat Raja Ararya yang melakukannya. Perkataan Wira membuat Raja Kresna terkejut. Dia pun menatap Wira sembari tak kuasa bertanya. Apakah kamu memiliki rencana? Wira tersenyum, lalu mulai menjelaskan rencananya. Mereka duduk bersama di dalam ruangan dengan lilin yang menyala sepanjang malam. Saat fajar tiba, Raja Kresna akhirnya pergi sembari tersenyum. Bab 718. Malam itu, tak seorang pun tahu apa yang terjadi. Namun, keesokan harinya, sebuah amplop telah diletakkan di atas meja kerja Raja Ararya. Saat itu, Raja Ararya baru kembali ke ruang kerjanya. Begitu masuk, dia mendapati sebuah amplop di atas mejanya. Raut wajahnya tampak sedikit berubah. Dia keluar dari ruangan untuk bertanya pada pengawal di pintu masuk. Apa kalian melihat ada orang yang masuk ke ruang kerjaku? Yang mulia, kami tidak melihat siapapun, jawab pengawal di pintu. Setelah mendengar itu, Raja Ararya kembali ke ruang kerjanya dan mengambil surat tersebut. Setelah ragu sejenak, dia pun membuka amplopnya. Saat melihat isi surat itu, ekspresinya langsung berubah. Biantara berkhianat, dia berkomplot dengan Ibu Suri. Harap berhati-hati, Yang Mulia. Kurung siku tutup. Surat ini hanya berisi satu kalimat, tetapi kata-kata itu membuat Raja Ararya terkejut. Dia mengernyit dan segera berkata, trik yang amat buruk. Usai berkata demikian, Raja Ararya segera membakar surat tersebut, lalu berseru. Pengawal, suruh Gilang datang. Setelah itu, pengawal yang selalu siap sedia di luar segera mematuhi perintahnya. Tak lama kemudian, seorang pemuda berjalan masuk dan menyapa dengan hormat. Ayah, kamu memanggilku. Orang yang datang tak lain adalah putra Raja Ararya, Gilang. Gilang, tadi ayah menerima surat yang entah dikirim oleh siapa. Di dalamnya, tertulis bahwa Biantara berkhianat dan berkomplot dengan Ibu Suri. Apa pendapatmu tentang hal ini? Tanya Raja Ararya secara langsung seraya menatap putranya. Gilang sontak mendengus dingin, lalu berkata, Ayah, ini sangat jelas adalah trik orang lain. Jangan mempercayainya. Raja Ararya mengangguk setuju dengan pendapat putranya. Biantara telah setia mengabdi selama bertahun-tahun dan mengawasi pasukan kerajaan Agrel. Dia tidak mungkin akan berkhianat. Namun, Raja Ararya masih sangat bingung. Siapa yang akan mengirimkan surat ini kepadanya? Gilang, meskipun ayah juga nggak percaya bahwa Biantara akan berkhianat, tapi ayah sangat kebingungan. Siapa yang bisa mengantarkan surat ini kepadaku dengan mudah? Menurutmu, apakah Ibu Suri, Giandra, Raja Kresna, atau Raja Byakta? Tanya Raja Ararya dengan tatapan penuh keraguan. Setelah mendengarkan ayahnya, Gilang pun merenung sejenak sebelum menjawab perlahan. Meskipun Ibu Suri cukup hebat, dia selalu dikenal sebagai sosok yang lemah. Para pejabat sipil dan militer tunduk kepadanya. Tapi, dia sebenarnya nggak memiliki kekuatan yang besar. Gilang menimpali. Meskipun mendiang Raja Tanui sangat setia kepadanya dulu, kini dengan adanya Wira, Giandra juga sudah mulai menunjukkan sikap yang berlawanan. Dia sudah berulang kali berselisih dengan Ibu Suri. Memang benar masih memungkinkan, tapi Giandra hanya memiliki pengaruh di perbatasan. Dia seharusnya nggak memiliki kekuatan untuk melancarkan operasi semacam ini di dalam ibu kota. Kalau Raja Kresna, meskipun dia memimpin pasukan bayangan, ada banyak bawahan kita yang bergabung menjadi anggotanya, jelas Gilang. Menurutku seharusnya bukan dia yang melakukan ini. Jadi, aku curiga bahwa Raja Byakta mungkin adalah dalang di balik semua ini. Saat Gilang selesai berbicara, Raja Ararya tampak mengangguk. Pendapatmu sama denganku. Kemungkinan besar ini adalah ulah Raja Byakta. Alasan Raja Ararya memiliki pemikiran ini sebenarnya sangat sederhana.
Senia tidak memiliki kemampuan tersebut, begitu pula dengan Gyandra. Raja Kresna mungkin memiliki kemampuan itu, tetapi dia selalu bermain aman. Dia bahkan tidak pernah menyerang Raja Ararya saat dia terlibat dalam masalah. Saat Raja Ararya berkuasa, dia juga tidak pernah mendekatinya. Selain itu, dia pasti tidak akan tunduk kepada Senia, apalagi ada masalah tentang rahasia itu. Satu-satunya orang yang pantas dicurigai adalah Raja Byakta. Dia sangat kaya raya. Apabila benar-benar memiliki niat, Raja Byakta mungkin bisa menempatkan seseorang di kediamannya. Raja Ararya merenung sejenak, lalu berkata, abaikan saja, periksa Ayan di kediaman kita dengan ketat. Kita harus mengungkap siapa mata-mata yang bersembunyi di kediaman. Selain itu, kita juga harus mengawasi Biantara. Bab 719. Usai mendengar itu, Gilang pun mengangguk seraya berkata, perkataan ayah benar, meskipun sangat percaya pada Biantara, kita tetap harus waspada. Kemudian, pada saat itu, pengawal di luar melaporkan. Yang mulia, Tuan Biantara ingin bertemu dengan Anda. Raja Ararya dan putranya saling memandang. Setelah itu, Raja Ararya pun mengangguk seraya berkata, biarkan dia masuk. Biantara tidak tahu apa yang sedang terjadi. Begitu masuk ke ruang kerja dan melihat Raja Ararya dan Gilang, dia segera menyapa dengan hormat. Yang mulia, Pangeran, Raja Ararya berkata sambil tersenyum, Biantara, kamu datang pagi-pagi sekali. Ada apa? Biantara segera menjawab, Yang mulia, hari ini ada kabar dari istana bahwa hari pemujaan leluhur akan segera tiba. Ibu Suri berharap pasukan kerajaan Agrel bisa menangani acara tersebut. Raja Ararya mengangguk sembari berkata, benar, biasanya urusan semacam ini memang ditangani oleh pasukan kerajaan Agrel. Biantara berkata sambil tersenyum, kalau begitu, hamba akan melaporkannya ke istana. Usai mengatakan itu, Biantara tidak terlalu memikirkannya. Sebab, urusan semacam ini memang selalu diurus oleh pasukan kerajaan Agrel. Namun, tiba-tiba Gilang berkata, ayah, bagaimana kalau aku menemani Biantara ke sana? Raja Ararya tertegun sejenak, tetapi dia segera memahami maksud putranya. Biantara juga terkejut, tetapi dia hanya merasa bahwa Gilang mungkin ingin meringankan beban ayahnya. Raja Ararya berkata, baiklah, kamu bisa membantu Tuan Biantara untuk mengurus hal ini. Setelah mendengar kata-kata itu, Gilang sontak berkata sambil tersenyum, Tuan Biantara, ayo kita pergi. Pangeran, silakan, ucap Biantara seraya tersenyum. Kemudian, keduanya pun berangkat ke istana. Pada saat ini, Senia sedang bermain dengan Kaisar Cilik. Ketika melihat Biantara dan Gilang datang bersama, dia pun berkata sambil tersenyum. Upacara pemujaan leluhur memang penting, tapi untuk apa keponakanku sampai datang kemari? Biasanya Tuan Biantara akan mengurus semuanya. Aku juga cukup puas dengan hasil kerjanya. Jika membahas tentang hierarki, Senia dan keempat raja memiliki status yang setara. Itu sebabnya, Gilang bisa dianggap sebagai keponakannya. Mendiang Kaisar adalah kakak dari para raja. Ketika berbincang secara pribadi, Senia seringkali memanggilnya seperti itu. Hal ini berlaku pula untuk Gyandra. Gilang segera berkata sambil tersenyum. Yang mulia, ayah hamba meminta hamba untuk melakukan sesuatu, jadi hamba tidak memiliki pilihan lain. Senia menanggapi, hehe, ayahmu memang ketat, tapi baiklah, kamu bebas melakukan apapun yang kamu suka. Setelah itu, Senia mendekati Biantara dan berkata dengan santai. Biantara, kamu selalu mempersiapkan upacara pemujaan leluhur setiap tahun. Aku sangat puas dengan kinerjamu. Dengan mengajak Gilang kali ini, kamu harus melakukan pekerjaan yang baik seperti biasanya dan mengikuti aturan yang ada. Kalau ada masalah, silakan datang ke istana untuk melaporkannya padaku. Kemudian, Senia tersenyum lembut kepada Biantara dan menepuk pundaknya dengan gembira. Hal ini membuat Biantara tertegun sejenak, tetapi dia segera merespons dengan hormat. Yang mulia, hamba pasti akan menangani tugas ini dengan baik. Oke, aku selalu merasa tenang selama kamu yang mengurusnya. Baiklah, kalau nggak ada hal lain, kalian sudah boleh pergi. Pelayan, tolong berikan teh terbaikku untuk Tuan Biantara. Oh, iya, berikan juga beberapa kepada Raja Ararya, perintah Senia.
Tak lama kemudian, seorang pelayan segera membawa sebuah kotak kecil yang berisi teh dan memberikannya kepada Biantara. Segera setelah itu, seorang pelayan lainnya, mengeluarkan sebuah kantong dan kotak lainnya, lalu dia mengambil beberapa macam teh dan memasukkannya dalam kotak tersebut. Kemudian, dia baru memberikannya kepada Gilang. Tindakan sederhana ini membuat Gilang memicingkan matanya. Sementara itu, raut wajah Biantara tampak sangat suram. Bab 720. Gilang menyipitkan matanya. Setelah melihat semua ini, dia menoleh dan melirik Biantara sekilas. Biantara tampak gugup. Mereka berdua menyadari masalahnya. Hanya saja, Gilang merasa marah, sedangkan Biantara malah merasa khawatir. Penyebabnya adalah trik kecil Ibu Suri ini. Pemberian sebuah kotak hadiah mengungkapkan banyak masalah. Poin pertama adalah hadiah ini khusus dipersiapkan oleh Ibu Suri untuk Biantara. Bahkan, barang ini sudah dibungkus dengan kotak. Poin pertama ini merupakan yang paling sederhana dan memang tidak bisa menjelaskan semua masalahnya, tetapi masih ada poin kedua. Poin kedua adalah Ibu Suri memang sudah mempersiapkan hadiah dan Gilang merupakan putra Raja Ararya, jadi seharusnya status Gilang lebih tinggi dari Biantara. Namun, Ibu Suri malah menyerahkan hadiah kepada Biantara terlebih dahulu, lalu menyerahkannya kepada Gilang. Tindakan ini sudah cukup menunjukkan banyak masalah. Raut wajah Biantara sangat masam. Jika Gilang bisa menyadarinya, tentu saja Biantara juga sama. Apa maksud Ibu Suri? Jangan-jangan, Ibu Suri berniat menghasut dirinya dan Raja Ararya. Tidak masalah jika Ibu Suri melancarkan siasat yang rumit. Masalahnya, ini hanya trik kecil. Biasanya, trik seperti ini yang bisa menunjukkan niat seseorang. Kebenaran sering ditemukan dalam hal-hal yang detail, ini adalah prinsip yang diyakini Biantara. Pada dasarnya, hal yang lebih besar pasti direncanakan dengan cermat. Hal-hal seperti ini juga bisa disembunyikan dan dimanipulasi. Sebaliknya, hal sepele malah lebih mencurigakan. Saat ini, sudah jelas Ibu Suri menggunakan trik kecil untuk memicu konflik. Biantara ingin menjelaskan, tetapi, dia tidak tahu bagaimana caranya. Apalagi saat melihat tatapan Gilang yang muram, Biantara menjadi gugup. Ibu Suri diam-diam merasa senang ketika melihat ekspresi Biantara dan Gilang. Kala ini, hadiah untuk Gilang juga sudah selesai dibungkus. Ibu Suri tersenyum dan berkata, "Gilang, ini untukmu. Sampaikan salamku untuk ayahmu." Gilang tersenyum dan menyahut, "Terima kasih, Ibu Suri." Kemudian, Gilang mengambil hadiah itu, lalu pergi. Sementara itu, Biantara juga mengambil hadiah dan mengikuti di belakang Gilang. Ekspresi Gilang tidak terlihat senang ataupun marah. Dia menyembunyikan perasaannya dengan baik tadi. Namun, Biantara yang jeli tentu menyadari bahwa raut wajah Gilang sangat masam. Biantara pun merasa khawatir. Biantara mencoba mencari tahu pemikiran Gilang dengan berucap, "Tuan Gilang, mungkin saja hari ini Ibu Suri merasa senang makanya dia memberikan hadiah." Biasanya, dia nggak pernah. Mendengar ucapan Biantara, Gilang tertawa dan menyela. "Mungkin memang begitu." Jawaban Gilang yang singkat membuat raut wajah Biantara makin masam. Biantara segera menjelaskan. "Tuan Gilang, aku merasa sepertinya Ibu Suri akan bertindak. Tindak tanduk Ibu Suri hari ini jelas-jelas bertujuan untuk menghasut kita. Tuan Gilang, jangan terjebak." Biantara bukan mengada-ada, ini adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Biantara tahu mungkin tidak ada gunanya membicarakan hal ini sekarang dan masalah ini masih membutuhkan penjelasan. Namun, dia harus mengatakannya. Jika tidak, kemungkinan Gilang akan curiga. Hanya saja, Gilang hanya tersenyum sesudah mendengar perkataan Biantara. Dia berujar, "Tuan Biantara, itu hanya hadiah, kenapa kamu begitu gugup?" Bab 721. Gilang melanjutkan, "Waktu ayahku memberimu posisi kepala eksekutor, bukannya dia juga bilang itu hanya hadiah?" Setelah itu, Gilang langsung berjalan masuk ke kediaman Raja Ararya. Ekspresi Biantara menjadi masam begitu mendengar ucapan Gilang. Biantara tahu dirinya telah menjadi target siasat mematikan. Tujuannya adalah memicu kecurigaan Raja Ararya kepada Biantara. Jika kecurigaan itu makin mendalam, Biantara pasti akan mati. Biantara menarik napas dalam-dalam dan menyipitkan matanya. Dia diam-diam menebak apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, Biantara teringat seseorang, Wira.
Pasti Wira yang memikirkan ide ini. Biantara pun membatin. Menghasut memang cara paling efektif untuk mengadu majikan dan bawahan. Tapi, Raja Ararya nggak akan berbuat apa-apa kepadaku hanya karena merasa curiga. Bagaimanapun, aku sudah mengabdi kepada Raja Ararya selama bertahun-tahun dan kesetiaanku nggak perlu diragukan lagi. Biantara menarik napas dalam-dalam. Setelah mempertimbangkannya, dia baru merasa tenang. Sementara itu, Gilang yang kembali ke kediaman Raja Ararya masuk ke ruang kerja ayahnya. Dia menceritakan semuanya kepada Raja Ararya. Raut wajah Raja Ararya menjadi muram setelah mendengar cerita Gilang. Raja Ararya merenungkan masalah ini dan jari-jarinya mengetuk meja. Kemudian, Raja Ararya berucap, "Gilang, menurutmu, apa mungkin ini trik Ibu Suri? Bisa jadi, dia bekerja sama dengan Wira untuk menghasut kita." Raja Ararya masih berpikir secara rasional. Bagaimanapun, dia merasa ada yang aneh dengan masalah ini. Gilang mengangguk sesudah mendengar tanggapan Raja Ararya, lalu berkomentar. "Ayah, aku juga sependapat. Kemungkinan besar ini trik Ibu Suri, tapi aku sudah mengingatkan Biantara." Raja Ararya mengangguk dan menimpali. "Nggak ada salahnya kamu mengingatkan dia. Kadangkala, terlalu membebaskan seseorang bukan hal yang baik. Lagi pula, trik Ibu Suri ini malah akan membuat Biantara makin menunjukkan kesetiaannya." Raja Ararya melanjutkan, "Hanya saja, bisa-bisanya Ibu Suri memainkan sandiwara yang begitu buruk. Benar-benar konyol, apa dia menganggap aku itu anak kecil?" Raja Ararya menyipitkan matanya dan ekspresinya menjadi dingin. Gilang juga berpikiran sama karena hal ini begitu kebetulan. Sebenarnya, tadi Gilang juga merasa sangat kesal. Namun, setelah merenungkannya, dia pun menebak bahwa ini adalah trik Ibu Suri. Apabila Ibu Suri memang berhubungan dengan Biantara, seharusnya Ibu Suri menghindar dan bukan bersikap begitu ramah. Kalau tidak, bukankah rahasia mereka akan ketahuan? Raja Ararya berpesan. Tapi, Gilang, tetap utus seseorang untuk mengawasi Biantara dengan ketat. Sekalipun Ibu Suri hanya bersandiwara, dia juga berniat untuk merekrut Biantara. Apa kamu mengerti? Gilang mengiyakannya, dia tentu memahami ucapan ayahnya. Di sisi lain, Wira menyuruh Danu dan lainnya membeli beberapa barang berharga di ibu kota. Setelah memasukkan semua barang itu ke 2 kotak, mereka pun berangkat ke kediaman Raja Kresna. Sebelum datang, Wira tidak membawa uang. Namun, dia membutuhkan uang untuk melakukan semua ini. Ibu Suri yang mengetahuinya sudah mengutus orang untuk mengantar uang dalam jumlah banyak secara diam-diam. Wira yang menunggangi kuda pun pergi ke kediaman Raja Kresna. Sementara itu, banyak rakyat dan juga pasukan kerajaan Agrel di jalanan yang melihat situasi ini. Bukan hanya itu, banyak orang yang bersembunyi juga memperhatikan hal ini. Dengan demikian, kabar ini langsung tersebar di ibu kota. Biantara yang mengetahui informasi ini terlebih dahulu menyipitkan matanya dan berucap, "Wira, kamu memang pintar. Kamu bilang kamu nggak berniat membunuhku, tapi sekarang kamu sudah mulai bertindak. Nggak masalah, karena aku sudah tahu niatmu. Mulai hari ini, aku nggak akan menunjukkan kelemahanku." Biantara mendengus, lalu keluar dengan membawa buku catatan. Di dalam buku ini tertulis nama orang-orang kepercayaannya. Biantara ingin menggunakan buku ini untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Raja Ararya dan menghilangkan kecurigaan Raja Ararya kepadanya. Biantara tidak akan membiarkan orang lain mencurigainya. Dia juga tidak ingin kalah. Bab 722. Jika Wira sudah bertindak, Biantara juga tidak akan mengaku kalah begitu saja. Wira ingin menghasut Raja Ararya, jadi yang harus dilakukan Biantara adalah membuat Raja Ararya percaya sepenuhnya kepada dirinya. Ini adalah taktik Biantara dan juga serangan balik untuk Wira. Kala ini, Biantara sudah sampai di kediaman Raja Ararya. Kemudian, dia menyerahkan buku catatan itu. Raja Ararya tertegun sesaat, lalu memandang Biantara dengan kaget seraya bertanya, "Biantara, apa maksudmu?" Biantara langsung menjawab, "Raja Ararya, aku sama sekali nggak ada hubungan dengan kubu Ibu Suri, ini semua siasat Wira." Buku catatan ini berisi daftar nama semua kapten pasukan kerajaan Agrel, mata-mata yang kutempatkan di berbagai kediaman, dan nama-nama anggota lainnya. Buku catatan ini tidak sederhana karena berisi semua rahasia Biantara.
Dengan memiliki buku ini, seseorang bisa mengendalikan seluruh pasukan kerajaan Agrel. Meskipun pasukan kerajaan Agrel berada di bawah pimpinan Raja Ararya, tidak mungkin Raja Ararya mengenal setiap anggotanya. Sementara itu, Biantara yang merupakan kepala eksekutor tentu harus mengetahui identitas semua anggotanya. Sebenarnya, untuk mengecek mata-mata Biantara di antara semua daftar nama ini memang bukan hal yang mudah. Namun, memiliki buku ini sama saja dengan memegang informasi penting. Raja Ararya tampak terkejut. Dia tahu Biantara adalah orang pintar. Tindakan Biantara yang sama seperti menyerahkan nyawanya ini benar-benar tidak terduga. Raja Ararya diam-diam merasa senang, ini semua berkat desakan Ibu Suri. Trik Ibu Suri mendesak Biantara sampai-sampai menyerahkan buku catatan untuk membuktikan kesetiaannya. Jadi, Raja Ararya merasa sangat puas. Raja Ararya menyimpan buku catatan itu, tetapi dia tetap berkata, "Biantara, kalau kamu berbuat seperti ini, berarti kamu nggak percaya kepadaku. Aku nggak pernah curiga kepadamu." Tentu saja Biantara mengerti, tetapi dia harus berbuat seperti ini. Biantara menyahut dengan hormat. "Aku tahu, Raja Ararya." Gilang yang berdiri di samping tertawa dan menimpali. "Paman Biantara, apa kamu tahu Wira sudah pergi ke kediaman Raja Kresna secara terang-terangan?" Melihat buku catatan itu, panggilan Gilang kepada Biantara pun berubah. Benar-benar mengejutkan. Biantara tentu mengerti, tetapi tidak mengomentari hal ini. Biantara hanya mengangguk dan berucap, "Aku sudah mendengar kabar itu. Raja Kresna pasti akan marah besar kalau Wira pergi secara terang-terangan seperti itu." Raja Ararya bertanya, "Coba kamu tebak, apa dia bisa masuk ke kediaman Raja Kresna?" Biantara berpikir jenak, lalu menjawab, "Bisa." "Oh, kenapa?" kata Raja Ararya. Biantara menjelaskan, "Karena ini pernikahan yang ditetapkan Ibu Suri. Sekalipun nggak bersedia, Raja Kresna juga nggak akan membantah. Jadi, Raja Kresna juga nggak mungkin mengabaikan Wira yang pergi ke kediamannya secara terang-terangan. Sebaliknya, aku rasa dia akan berbincang dengan Wira." Raja Ararya yang mendengar penjelasan Biantara menceletuk. "Apa kamu bisa menebak topik perbincangan mereka?" Biantara tertawa, lalu berujar, "Gampang sekali, pasti mengenai keuntungan yang didapatkan setelah Dewina menikah dengan Wira. Walaupun Raja Kresna nggak ingin bekerja sama dengan Ibu Suri, bukan berarti dia akan menolak kerja sama dengan Wira." Raja Ararya dan Gilang mengangguk sesudah mendengar ucapan Biantara. Apa yang dikatakan Biantara memang tidak salah, Raja Kresna pasti akan berbuat seperti itu. Meskipun Wira adalah utusan kerajaan Nuala, dia belum tentu bisa kembali ke kerajaan Nuala. Jika Wira menjadi orang kepercayaan Ibu Suri, Raja Kresna akan memiliki sedikit hubungan dengan mereka. Namun, bukan berarti Raja Kresna akan mendukung Ibu Suri. Ini hanya untuk menjamin keselamatan dirinya. Ketika Raja Ararya dan lainnya sedang berdiskusi, Wira sudah sampai di kediaman Raja Kresna. Selain itu, Wira masuk ke ruang kerja Raja Kresna dengan lancar. Bab 723. Saat ini, hanya ada Raja Kresna, Dewina, dan Wira di ruang kerja. Pada saat bersamaan, kabar ini pun tersebar. Raja Ararya langsung mendapatkan informasi bahwa Raja Kresna, Wira, dan Dewina berbincang secara rahasia di ruang kerja. Namun, tidak ada yang tahu topik pembicaraan mereka. Raja Ararya yang mendengar kabar ini sama sekali tidak terkejut, dia hanya tersenyum. Sementara itu, di ruang kerja, Raja Kresna memandang Wira dan berucap dengan datar. "Kenapa kamu datang secara terang-terangan? Bukankah tindakanmu ini agak sembrono?" Wira tersenyum dan menyahut, "Nggak masalah. Kalaupun aku nggak datang, orang lain tetap menganggap aku dan Raja Kresna berhubungan. Karena hubungan ini sudah terekspos, lebih baik aku langsung menunjukkannya." Raja Kresna mengernyit dan menimpali, "Tapi, nggak ada yang tahu aku memihak Ibu Suri. Bahkan, nggak ada yang tahu aku bekerja sama denganmu." Awalnya, Raja Kresna dan Wira bekerja sama secara diam-diam. Namun, tindakan Wira yang menghebohkan ini pasti akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Wira tertawa dan berujar, "Apa kamu takut mereka curiga? Biarkan saja." Raja Kresna dan Dewina tertegun mendengar ucapan Wira. Raja Kresna bertanya, "Apa maksudmu? Kamu sengaja membuat mereka curiga?"
Wira mengangguk dan menjelaskan, saat merasa curiga, mereka pasti akan berpikiran yang tidak-tidak. Sekarang, aku memang berniat memperkeruh situasinya. Hanya saat situasinya kacau baru bisa muncul jejak-jejak yang mencurigakan. Setelah Wira melontarkan perkataannya, Dewina dan Raja Kresna tercengang. Mereka berdua tidak menyangka pemikiran Wira begitu maju. Wira benar-benar jenius. Meskipun semua orang memahami logika ini, hal seperti ini sangat sulit dilakukan. Alasannya adalah butuh kepercayaan diri yang besar untuk melakukan hal ini. Bagaimanapun, saat situasinya makin kacau, masalah yang muncul akan menjadi makin banyak. Mungkin saja bisa muncul faktor-faktor yang susah dikendalikan. Faktor-faktor ini bisa menyebabkan situasinya menjadi runyam. Jika berani berbuat seperti ini, berarti Wira mempunyai kemampuan untuk mengendalikan situasi yang sangat hebat. Kemudian, Wira mulai membicarakan urusan penting. Kita sudah bertindak. Yang pertama, kita harus membunuh Biantara. Begitu dia mati, Raja Ararya akan kehilangan tangan kanannya. Walaupun pasukan kerajaan Agrel ada di bawah kendalinya, nggak semudah itu mencari pengganti Biantara. Raja Kresna menyela, sepertinya sulit sekali untuk menjatuhkan Biantara. Raja Ararya sangat mempercayai Biantara. Wira tersenyum dan menimpali. Jadi, kita harus meruntuhkan kepercayaan ini. Kuncinya adalah ketujuh orang itu. Apa kamu pikir hubungan Raja Ararya dan Biantara akan langsung retak hanya karena selembar surat dan 7 orang itu? Raja Kresna mengernyit, sepertinya tidak mungkin. Wira melanjutkan. Saat dirimu nggak terancam bahaya, kamu pasti nggak akan peduli. Tapi, kalau keselamatanmu terancam, tentu saja kamu akan mulai curiga. Jadi, ketujuh orang itu akan diutus untuk membunuh Raja Ararya. Aku tahu mereka pasti gagal, makanya aku meminta orang yang nggak takut mati. Namun, Raja Kresna menggeleng dan berucap, ini cukup sulit. Bagaimanapun, di dalam rencana ini banyak kekurangan. Raja Ararya pasti nggak akan percaya. Wira langsung tertawa begitu mendengar ucapan Raja Kresna, lalu berkata, bagaimana kalau, mata-mata di dalam pasukan bayangan yang bilang Biantara berencana membunuh Raja Ararya? Raja Kresna dan Dewina tercengang mendengar kata-kata Wira. Raja Kresna menimpali. Apa, mata-mata itu? Dia bawahannya Biantara, mana mungkin dia mau membantu kita? Bab 724. Raja Kresna tidak mengerti alasan Wira berkata seperti ini. Namun, Wira malah tertawa dan berujar. Sekarang, dia pasti nggak akan bilang. Tapi, aku akan memaksanya dan aku harus bertemu dengan orang ini secara diam-diam. Raja Kresna menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ucapan Wira. Dia memang tidak tahu apa rencana Wira, tetapi dia tetap mengangguk dan menyanggupi permintaan Wira. Oke, aku akan mengaturnya. Kemudian, Wira pun pulang. Setelah malam ini, Biantara pasti akan celaka. Ini adalah taktik Wira dan dia sudah memperkirakan hal ini. Dewina yang mengantar Wira keluar. Dia tersenyum dan berucap. Tuan Wira, kapan kita akan menikah? Wira merasa canggung mendengar ucapan Dewina, lalu menyahut. Semua ini idenya Ibu Suri. Wira memang berbual di aula istana, tetapi sebenarnya dia tidak terlalu tertarik kepada Dewina. Wira menjadi gugup sesudah mendengar perkataan Dewina. Dewina menggoda Wira. Waktu di aula, kamu bilang kita pernah melakukan hubungan suami istri. Tuan Wira, kamu harus bertanggung jawab. Wira berdeham dan menimpali. Nona Dewina, seharusnya kamu tahu ini semua demi Ibu Suri. Aduh, ini salah Ibu Suri yang memaksaku berbuat seperti ini. Aku juga nggak punya cara lain lagi. Wira melanjutkan, Nona Dewina, statusmu begitu terhormat, sedangkan aku hanya utusan dari kerajaan Nuala. Aku nggak pantas untukmu. Wira yang merasa bersalah tidak berani banyak bicara lagi, dia hanya tersenyum canggung. Dewina yang mendengar perkataan Wira tertawa sambil menutup mulutnya, lalu berkata, sudahlah, aku hanya bercanda. Tapi, Tuan Wira begitu hebat, aku yang nggak pantas untuk Tuan Wira. Sesudah itu, Dewina langsung berbalik dan pergi. Dia tampak agak sedih. Wira juga merasa sedikit frustrasi. Dia menyakiti Dewina secara tidak sengaja. Namun, Wira tahu Dewina akan kesulitan menikah seumur hidupnya karena perkataannya waktu itu.
Jika tidak ada cara lain lagi, Wira berniat mempersunting Dewina. Akan tetapi, Wira harus meminta persetujuan istrinya yang lain. Saat dalam perjalanan pulang, Wira sudah bersiap-siap untuk menyuruh ketujuh orang itu bertindak malam ini. Ketujuh orang ini adalah anggota pasukan bayangan sehingga dilindungi oleh Raja Kresna. Jadi, mereka mempunyai kesempatan untuk mendekati Raja Ararya. Katanya, pasukan bayangan bermasalah, tetapi Wira tidak mempercayainya. Raja Kresna adalah orang yang teliti. Meskipun Raja Ararya mengendalikan pasukan kerajaan Agrel, sesungguhnya bawahannya yang kompeten hanya Biantara. Jika Biantara mati, Raja Ararya pasti tidak bisa mengurus pasukan kerajaan Agrel dengan baik lagi. Sebaliknya, Raja Kresna mampu melakukannya. Hal ini karena dia memang memiliki kemampuan yang hebat. Kala ini, hari sudah malam. Wira juga telah meninggalkan penginapan secara diam-diam di bawah perlindungan pasukan bayangan. Kemudian, dia sampai di tempat tinggal mata-mata pasukan bayangan. Orang ini adalah petinggi di dalam pasukan bayangan, Hangga Reksa. Hangga mempunyai sifat yang rendah hati dan tidak mempunyai otoritas yang terlalu besar. Namun, orang seperti ini yang menjadi mata-mata Biantara selama bertahun-tahun, identitasnya tidak pernah terungkap. Hanya saja, Hangga tidak tahu bahwa sebenarnya dia sudah ketahuan sejak awal. Saat ini, dia baru kembali ke ruang kerjanya. Ketika membuka pintu, Hangga melihat Wira yang berdiri di dalam ruangan. Hangga merasa kaget dan langsung mengeluarkan pisau. Dia berseru, "Kamu siapa?" Bab 725. Hangga sangat gugup. Orang yang bisa masuk ke sini secara diam-diam pasti memiliki kemampuan yang hebat. Wira yang memegang senapan tersenyum dan menyahut, "Jangan panik, Tuan Hangga, aku datang untuk menyelamatkanmu." Sambil bicara, Wira duduk di kursi seraya memandang Hangga. Hangga menyipitkan matanya dan mendengus, lalu menimpali. "Menyelamatkanku? Atas dasar apa kamu menyelamatkanku? Hidupku baik-baik saja. Katakan, siapa kamu?" Wira menjawab, "Namaku Wira, seharusnya kamu pernah mendengar namaku, kan?" Hangga tertegun begitu mendengar jawaban Wira. Dia berseru, "Wira." Meskipun terkejut, Hangga tetap berujar, "Kebetulan Raja Kresna mau menyingkirkanmu. Kamu menerobos masuk ke rumahku malam-malam begini dan berniat membunuhku. Jadi, sudah semestinya aku menghabisimu." Kemudian, Hangga hendak menyerang Wira. Namun, Wira mengeluarkan senapan dan menodongkannya ke arah Hangga. Wira mengancam, "Kalau kamu maju lagi, aku akan menembak mati kamu. Selain itu, Tuan Hangga, kamu pandai sekali membual. Apa kamu sendiri nggak tahu kamu bawahannya siapa?" ucap Wira dengan datar. Begitu Wira melontarkan perkataan ini, Hangga seketika merasa gugup. Namun, mana mungkin Hangga mengakuinya. Dia pasti akan celaka kalau mengaku. Hangga berkata, "Apa maksudmu? Aku nggak paham." Sementara itu, Wira juga tidak peduli dan menyahut, "Oke, kalau kamu nggak mau mengaku, aku akan menceritakan penyebab kematianmu dan alasan aku bisa menyelamatkanmu." Setelah Wira selesai bicara, Hangga tersenyum sinis dan menanggapi perkataan Wira. "Nggak masalah, Tuan Wira. Aku penasaran bagaimana omonganmu bisa membuatku mati dalam waktu singkat. Orang lain mungkin nggak bisa melakukannya, tapi aku bisa. Mengenai penyebab kematianmu, itu karena kamu terlibat dalam kasus rencana pembunuhan Raja Ararya," kata Wira. Hangga tertegun begitu mendengar ucapan Wira. Dia tetap tidak memahami maksud perkataan Wira. Hangga bertanya, "Rencana pembunuhan Raja Ararya? Jangan bicara omong kosong. Wira, kamu gila?" "Iya." Wira tertawa. Dia sama sekali tidak marah, malah berkata dengan datar, "Yang berencana membunuh Raja Ararya itu ketujuh orang yang kalian utus untuk membunuhku. Sejujurnya, mereka sudah mati dan aku mengambil lencana milik mereka, jadi aku akan memanipulasi identitas tujuh orang itu untuk membunuh Raja Ararya. Menurutmu, apa yang akan dipikirkan Raja Ararya kalau dia tahu hal ini?" Raut wajah Hangga berubah drastis. Dia berseru, "Apa?" Hangga tidak menyangka Wira mengetahui masalah ini. Wira membalas, "Kenapa? Kamu nggak mau berpura-pura lagi? Sebenarnya, Raja Kresna sudah tahu kamu itu mata-mata. Sekarang, kita akan memanfaatkan identitasmu untuk menyelesaikan masalah ini."
Kalau kamu bersedia bekerja sama denganku, Biantara akan mati dan kamu selamat. Kalau kamu menolak, kamu yang akan mati. Menurutmu, siapa yang berencana membunuh Raja Ararya? Kenapa ketujuh orang yang membunuhku malah berbalik membunuh Raja Ararya? Lanjut Wira. Wira menambahkan, apa aku yang menyuruh mereka? Tentu saja bukan, karena ketujuh orang itu anggotamu. Bahkan, Biantara akan mencurigaimu juga. Apakah kamu akan mati atau enggak? Kemudian, Wira menakut-nakuti Hangga lagi. Sebenarnya, hal ini belum bisa dipastikan. Tapi, kamu pasti akan kehilangan posisimu ini dan kamu sama sekali nggak penting lagi. Sekalipun Raja Ararya nggak membunuhmu, Raja Kresna juga akan menghabisimu. Setiap kata-kata Wira sangat mengena di hati Hangga. Ekspresinya berubah drastis dan dia berucap, kamu. Jika apa yang dikatakan Wira benar-benar terjadi, berarti Hangga memang terancam bahaya. Hangga tidak membunuh orang dan tidak memberikan perintah itu, namun siapa yang mempercayai perkataannya? Bab 726. Hangga bukan orang bodoh. Dia tentu paham dengan ucapan Wira. Sementara itu, Wira tertawa sejenak sembari melirik ke atas meja. Dia menuangkan secangkir teh dan meminumnya. Iya, teh yang disajikan oleh Tuan Hangga benar-benar wangi. Wira tersenyum menatap Hangga sambil bersandar ke kursi, lalu melanjutkan. Tuan Hangga, kamu seharusnya paham dengan ucapanku. Sekarang kamu hanya bisa bekerja sama denganku. Setelah mendengar perkataan Wira, Hangga menarik napas dalam-dalam dan menatap Wira dengan ekspresi muram. Dia berkata, aku nggak percaya, Raja Ararya begitu mempercayai Tuan Biantara. Tuan Biantara juga begitu mempercayaiku. Aku nggak yakin rencanamu akan berhasil. Hangga menggertakkan gigi karena kesal. Dia tahu situasi akan menjadi krisis apabila terjadi pemberontakan. Jika ada pilihan lain, dia tentu tidak akan memberontak. Sepertinya kamu masih belum mengerti maksudku, sahut Wira tersenyum. Dia tahu bahwa Hangga sudah berada di ambang kehancuran. Oleh sebab itu, Wira tidak ingin berbasa-basi lagi dengannya. Tuan Hangga, begini saja. Setelah pembunuhan malam ini, Biantara yang akan dicurigai. Mengenai kemampuan Raja Ararya, seharusnya kamu juga sudah tahu. Tiba waktunya, kamu hanya bisa menjadi korban. Omong-omong, kenapa Biantara begitu mempercayaimu? Lagi pula, hanya kamu yang tahu 7 orang ini. Sebuah misi yang gagal pasti karena ada masalah. 7 orang ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Mereka tiba-tiba menyerangku saat tengah malam. Meski aku ada 10, aku juga akan mati. Apa Biantara nggak curiga padamu tentang hal ini? Menurutku, Raja Ararya pasti mencurigai Biantara. Masalah ini sudah menimbulkan kecurigaan. Jadi, jangan memikirkan dirimu sendiri. Orang yang dicurigai nggak akan bisa menjelaskan apapun. Wira memang tidak berbicara banyak, tetapi Hangga sangat paham bahwa ucapan Wira benar. Jangankan Raja Ararya dan Biantara, bahkan Hangga sendiri juga tidak tahu kenapa 7 orang itu bisa gagal. Hangga menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya. Aku ingin tahu, kenapa mereka nggak membunuhmu? Wira menjelaskan, aku sudah menduganya sejak awal bahwa mereka akan menyerangku, jadi aku selalu berwaspada. Begitu mereka masuk, aku sudah melumpuhkan 2 orang. Yang lain nggak berani bertindak gegabah dan akhirnya dibunuh oleh orang-orangku. Mereka memang sudah mati, tapi aku sudah meminta Raja Kresna untuk mengatur segalanya. Menurutmu apa mereka masih akan percaya padamu setelah mengetahui bahwa 7 orang ini mati di kediaman Raja Ararya? Lanjut Wira. Hangga tampak terkejut. Dia telah merasakan niat membunuh yang sebenarnya sekarang. Tuan Hangga, kamu nggak perlu takut. Kalau kamu bekerja sama denganku, aku akan menjamin keselamatanmu, timpal Wira sambil tersenyum. Mendengar ini, Hangga menengadah dan bertanya, apa yang akan kamu gunakan untuk membantuku? Wira tersenyum sembari membisikkan sesuatu. Begitu mendengar ucapan Wira, Hangga sontak bergidik ngeri. Dia berkata dengan terbata-bata. Rencana serapi itu, pantas saja kalian nggak pernah kalah. Hangga terduduk di lantai dan benar-benar putus asa. Di sisi lain, di kediaman Raja Ararya, ada 7 sosok yang menyelinap masuk ke ruang kerja Raja Ararya dengan perlahan.
Mereka bertujuh seketika beraksi. Raut wajah Raja Ararya yang berada di dalam ruang kerja berubah drastis saat melihat 7 orang bertopeng yang menyerbu kediamannya. Beraninya kalian menerobos masuk ke kediamanku, teriak Raja Ararya dengan terkejut. Penjagaan di kediamannya sangat ketat, bagaimana mungkin ada orang yang bisa menerobos masuk? Sementara itu, ketujuh orang itu tidak membuang waktu dan langsung berusaha membunuh Raja Ararya. Bab 727. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Raut wajah Raja Ararya sangat muram. Lantaran dirinya juga seorang ahli bela diri, dia seketika menghunuskan pedangnya. Raja Ararya tahu bahwa dirinya bukan tandingan ketujuh orang ini, tetapi asalkan bisa bertahan, pasti ada seseorang yang akan datang menyelamatkannya. Raja Ararya bertarung sambil mundur. Meskipun begitu, lengannya tertusuk dan seketika mengeluarkan darah. Raja Ararya terlihat sangat marah, sedangkan ketujuh orang itu tampak sangat dingin. Mereka mendapat perintah untuk membunuh Raja Ararya sebisa mungkin. Jika benar-benar bisa membunuhnya itu akan lebih bagus. Jika tidak bisa juga tidak apa-apa. Namun, dilihat dari situasi seperti ini, Raja Ararya pasti akan mati di tangan mereka. Ketujuh orang ini sangat bersemangat. Sementara itu, terlihat anak panah yang ditembakkan dari luar dan langsung menewaskan 3 orang. Keempat orang yang tersisa segera berusaha untuk membunuh Raja Ararya. Namun, saat ini ada satu sosok yang berlari ke dalam ruangan. Dia berpakaian putih dan terlihat sangat luas. Pedang yang sedang dia genggam sangat tajam. Dia terlihat sangat kejam dan memiliki niat membunuh yang dahsyat. Ketika melihat orang ini, Raja Ararya pun menghela napas, lalu berkata, "Sisakan 1 orang." Mendengar ini, pendekar berbaju putih langsung bertarung melawan orang-orang yang berusaha membunuh Raja Ararya. Pendekar ini sangat ahli dalam seni bela diri. Keahliannya sangat mengerikan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk membunuh 3 orang. Kini, tersisa 1 orang yang sudah tidak bisa melarikan diri. Orang yang tersisa ini langsung memenggal lehernya sendiri tanpa mengatakan apapun. Dia sama sekali tidak ingin membiarkan pendekar berbaju putih menangkapnya hidup-hidup. "Maaf, Yang Mulia, beberapa dari mereka sangat terampil. Mudah untuk membunuh mereka, tapi mereka ingin bunuh diri. Saya tidak bisa menghentikan mereka," ucap pendekar berbaju putih dengan hormat sembari menyimpan pedangnya. "Nggak apa-apa, Dwipangga, kamu sudah melakukan yang terbaik. Kalau bukan karenamu, aku pasti akan mati hari ini," sahut Raja Ararya, lalu menarik napas dalam-dalam. Dia sama sekali tidak menyalahkan Dwipangga. Saat ini, banyak orang berbondong-bondong kemari, termasuk Gilang. "Ayah, bagaimana dengan keadaanmu?" pekik Gilang karena sangat khawatir. Raja Ararya melambaikan tangannya seraya menjawab, "Nggak apa-apa, hanya luka luar. Ayo kita lihat siapa sebenarnya mereka." Tanpa mengatakan apapun, Gilang langsung melepas topeng mereka, tetapi semua wajah mereka terlihat asing. Kemudian, Gilang menggeledah mereka dan menemukan lencana dari pasukan bayangan. Mereka adalah pasukan bayangan. "Sialan, Raja Kresna ingin membunuh ayah," seru Gilang dengan marah. Wajahnya seketika menjadi muram. "Raja Kresna." Raut wajah Raja Ararya juga menjadi muram, tetapi tidak lama kemudian dia mengernyit dan bergumam, "Ada yang salah." Raja Ararya buru-buru menggeleng, lalu melanjutkan, "Kenapa Raja Kresna mau membunuhku? Dia sama sekali nggak ada alasan untuk membunuhku. Lagi pula, aku sangat paham dengan karakternya. Dia nggak akan membunuhku tanpa alasan." Raja Ararya sangat paham bahwa Raja Kresna bukan orang seperti itu. Kenyataannya juga begitu. Ini bukan rencana yang dibuat oleh Raja Kresna, melainkan Wira. "Kalau bukan Raja Kresna, lalu siapa?" tanya Gilang sambil mengernyit. Raja Ararya melihat 7 orang ini sembari memicingkan matanya. Tidak lama kemudian, dia berkata, 7 orang. Orang yang berusaha membunuh Wira juga 7 orang. Mungkinkah kedua hal ini saling berkaitan? Begitu perkataan tersebut dilontarkan, Gilang seketika terbelalak dan berucap, "Ayah, maksudmu?"